Seni Gila 9 Agung Sisen 123. Meraung, gelombang. Molong meraung marah, wajahnya berkerut menunjukkan ekspresi ganas. Tiba-tiba, aura naga hitam itu meledak, angin kencang bertiup, dan gunung-gunung berguncang serta bumi bergetar. Transformasi naga dan ular piton. Penampilan dan fisik naga hitam itu mengalami perubahan drastis, mengubahnya menjadi monster dalam sekejap mata. Namun, kekuatan fisik dan daya tempurnya meningkat secara eksponensial. Sungguh, dalam wujud yang telah berubah, esensi dan darah yang kuat tersebut benar-benar menekan racun jahat di dalam tubuh. Namun, transformasi berulang yang dialami Molong telah memperparah lukanya. Bahkan jika dia selamat, dia akan sangat lemah dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk pulih. Hal ini bahkan dapat memengaruhi tingkat kultivasi Molong, sehingga kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Sayangnya, di bawah tekanan Lin Chen yang tiada henti, Molong tidak mampu menandingi Lin Chen kecuali dengan bertransformasi, dia akan dipermainkan sampai mati. Monster yang bukan manusia maupun hantu berani menyebut dirinya prajurit naga. Ejek Lin Chen. Aku tak punya waktu untuk bertele-tele denganmu. Molong sangat marah dan berubah wujud untuk kedua kalinya. Waktu terbatas, dan dia harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Suara mendesing. Naga hitam itu seketika berubah menjadi pelangi berapi, melesat ke langit dengan peningkatan kecepatan yang signifikan. Lin Chen tahu bahwa transformasi paksa kedua Molong pasti akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar, dan dia juga ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, sehingga pikiran Molong mudah terpengaruh dan terganggu. Meskipun Lin Chen memiliki kekuatan untuk melawan Molong secara langsung, dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami cobaan seperti itu. Bang! Seekor naga ganas, tajam dan perkasa, meraung saat mendekat. Lin Chen tersenyum menyeramkan, sosoknya meninggalkan bayangan samar seperti hantu tak terlihat. Wow! Pedang marah Molong menebas ke depan, tetapi seolah-olah mengenai udara tak terlihat, menembus bayangan Lin Chen tanpa halangan apapun. Saudara Mo, kau terlalu lambat. Lin Chen muncul entah dari mana di belakang Molong, nadanya penuh ejekan. Dasar bodoh, apa gunanya menyembunyikan wajahmu sepanjang waktu? Kalau kau memang laki-laki sejati, selesaikan masalah ini dengan adil dan jujur. Seru Molong dengan marah. Waktu transformasinya terbatas, dan pertempuran yang berkepanjangan tidak disarankan. Hehe, kakak Mo sangat kuat. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku begitu saja, kan? Kata Lin Chen sambil tersenyum. Dasar iblis tak tahu malu dan hina, kau telah benar-benar mempermalukan sekte iblis. Molong sangat marah. Demikian pula, kau juga telah mencemarkan jalan yang benar, ejek Lin Chen. Simpan saja omong kosongmu itu untuk Raja Neraka di neraka. Molong meraung marah. Tarian naga. Pedang yang mengamuk itu berkilat, melepaskan lautan api yang luas yang menyebar ke segala arah. Huhu, gelombang. Di tengah kobaran api yang luas dan dahsyat, naga-naga api yang panjang dan menyala-nyala, hampir nyata, muncul dengan kekuatan yang ganas, melahap seluruh ruang saat mereka tanpa henti dan dengan ganas membombardir Lin Chen. Tanpa disadarinya, Lin Chen sebenarnya tidak pernah berniat untuk berhadapan langsung dengan Molong. Meskipun serangan Molong sangat ganas, serangan itu tidak sebanding dengan gerakan Lin Chen yang seperti hantu. Pelarian berdarah. Tanpa meninggalkan jejak darah, Lin Chen menghilang secara misterius. Serangan besar-besaran dari naga hitam membakar tanaman merambat dan pepohonan kuno di sekitarnya hingga menjadi abu, namun tidak menggores sehelai pun pakaian Lin Chen. Haha, sepertinya kakakmu terlalu lambat lagi. Lin Chen tertawa terbahak-bahak dan menghilang tanpa jejak. Bajingan itu, Molong sangat marah, meraung, dasar binatang. Beraninya kau keluar dan melawanku. Aku akan mencabik-cabikmu. Kakakmu sangat kejam, berani-beraninya aku, iblis biasa, melawanmu. Kata Lin Chen dengan nada bercanda. Dia akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan, dan setelah kau puas, berurusan denganmu akan sangat mudah. Sialan kau, lebih baik kau jangan sampai jatuh ke tanganku, atau kau akan menyesal telah mati. Molong menggertakkan giginya, karena tahu bahwa kemampuan gerak Lin Chen sangat hebat, dan terlibat dengannya hanya akan merugikannya. Ambil langkah mundur, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Karena Molong tidak bisa mengejar Lin Chen, dan Lin Chen tidak berani melawan Molong secara langsung, Molong memutuskan untuk menggunakan 36 strategi dan mundur sebagai pilihan terbaik. Tiba-tiba, dengan satu ayunan pedangnya, Molong melepaskan kobaran api besar yang melahap segala arah. Kemudian, memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh serangannya, dia segera berbalik dan melarikan diri. Jika dia bisa bertemu dengan murid-murid saleh lainnya, akan ada harapan. Suara mendesing. Naga hitam itu bergerak secepat pelangi, kecepatannya meningkat drastis dalam wujud transformasinya, berlari dengan sangat cepat. Mencoba mengungguli Lin Chen dalam hal kelincahan akan sangat memalukan. Pelarian berdarah. Lin Chen berubah menjadi bayangan kabur, menempuh jarak 10 mil dalam sekejap, sebuah prestasi yang jauh melampaui kemampuan Molong. Suara mendesing. Sebuah serangan pedang, tanpa peringatan, dengan kekuatan seperti guntur, diarahkan langsung ke naga hitam. Cepat. Molong tampak terstunet. Bahkan dengan kewaspadaan yang tinggi, dia tetap lengah menghadapi serangan mendadak Lin Chen. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, Molong tidak punya pilihan selain dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Dentang, gelombang.
Pedang berbenturan, energi bergelombang, dan Molong merasa bahwa serangan ini tidak semudah yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia terkejut menyadari bahwa energi pedang Lin Chen sangat stabil, dan bahkan dalam pertarungan kekuatan yang sesungguhnya, dia mungkin bukan tandingan Lin Chen. Jelas sekali, Lin Chen menyembunyikan kekuatan yang cukup besar, seolah-olah dia sengaja mempermainkan saya. Memikirkan hal ini, keinginan Molong untuk melarikan diri semakin kuat. Dia dengan paksa mendorong Lin Chen mundur dengan satu pukulan dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Heh, kau cukup pintar. Sayang sekali kekuatanmu terlalu melemah. Tadi aku hanya menggunakan 80% kekuatanku, ejek Lin Chen. Setelah terus-menerus mengonsumsi energi, Molong memang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mengejar. Lin Chen melesat melintasi langit dalam satu langkah, dan dengan bantuan mata emasnya, naga hitam itu tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Jarum darah naga. Setiap jarum terbang berlumuran darah, setipis benang sutra, tampak hidup di bawah kendali mental Lin Chen, bergerak dan menghindar secara tak menentu, menyerang titik-titik vital Molong dari berbagai sudut yang rumit dengan niat tanpa ampun. Molong agak bingung, dan menghadapi serangan mendadak dari jarum-jarum darah itu, dia bahkan merasa kelelahan dan kewalahan. Ding, ding, gelombang. Dengan serangkaian suara yang tajam dan jernih, jarum-jarum darah itu jatuh satu demi satu, tetapi mereka dengan cepat hidup kembali, berkeliaran dengan menyeramkan, roh-roh mereka yang masih bersemayam melekat pada naga hitam itu. Gulungan. Molong, yang diliputi amarah, membelah jarum-jarum darah itu dengan satu pukulan. Mereka tidak menyadari, jarum suntik berisi darah itu menyembunyikan niat yang mematikan. Jiwa yang hancur. Cahaya gelap yang berkilauan itu, seperti ular berbisa, dengan ganas menerjang wajah naga hitam tersebut. Ekspresi Molong berubah drastis, tetapi dia bereaksi cepat, segera mengangkat pedang perangnya untuk menangkis serangan mendadak Lin Chen. Bang! Kekosongan itu bergetar, dan energi yang kuat berripples, tetapi aura pedang Lin Chen tetap setenang baja. Namun, energi pedang Molong sangat berkurang, dan dia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah oleh pedang Lin Chen, darah dan ki-nya bergejolak. Oh, sepertinya Molong sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Sebaiknya kau hati-hati, lagi pula, pedangku tidak punya mata. Lin Chen sengaja memprovokasi. Dasar bajingan hina, kau bersekongkol melawan sesama muridmu dan menyandera aku. Jelas sekali kau sudah merencanakan ini sejak lama. Tapi kita bahkan belum pernah bertemu. Bagaimana mungkin kau menyelidiki latar belakangku dan membuat rencana yang begitu teliti dalam waktu sesingkat itu? Jadi, sebenarnya siapa kau? Molong menatap Lin Chen dengan penuh kebencian, merasa bingung. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mati dengan mata terbuka dalam damai, kata Lin Chen sambil tersenyum. Dasar pencuri jahat, jangan terlalu sombong. Apapun yang terjadi, alam rahasia tetaplah wilayah jalan kebenaran kita. Kalian akan dimusnahkan cepat atau lambat, seru Molong dengan marah. Begitukah? Tapi sekarang aku bisa memanipulasimu. Lin Chen mencibir. Kau, Molong menggertakkan giginya dan berkata, apa sebenarnya niatmu di balik rencana rumit ini? Sudah kubilang, kau akan mengerti saat kau mati. Ekspresi Lin Chen berubah dingin, dan dia melesat di udara untuk menghadapinya secara langsung. Ya, melihat kondisi Molong saat ini, Lin Chen tidak punya alasan untuk takut lagi. Sebaliknya, Molong tidak ingin bertarung langsung dengan Lin Chen, tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena Lin Chen lebih unggul darinya baik dalam gerakan maupun serangan. Dentang. Logam berbenturan, ujung-ujung tajam berbenturan, menyilaukan dan memukau. Sungguh. Molong, yang kondisinya memburuk tajam, berada dalam kondisi yang semakin parah dan dipaksa mundur oleh Lin Chen dalam satu serangan. Pada saat yang sama, energi pedang yang terus-menerus dan mendominasi mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan wujud dan roh naga hitam itu bergetar, dan ki serta darahnya menjadi kacau. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Lin Chen, dia akan mati karena kelelahan. Tak mampu menahan godaan. Molong meninggalkan sikap arogannya dan memohon belas kasihan dengan gigi terkatup, baik jalan kebenaran maupun jalan iblis adalah jalan, saudaraku tahu. Aku buta dan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanmu. Mohon berbelas kasihan, mengingat kita tidak memiliki permusuhan. Aku rela memberikan segalanya untuk mendapatkan belas kasihanmu. Haha, menarik, apakah kakak mau memohon ampun? Lin Chen tak kuasa menahan tawa. Bisa dibilang, selama kau bersedia membiarkanku pergi, aku akan menyetujui syarat apapun yang kau tetapkan. Kata Molong, hampir tak mampu menahan amarahnya. Jika kau tidak merasakan ketulusan, bukankah seharusnya kau berlutut memohon ampun? Lin Chen mencibir. Berlutut. Molong sangat marah, wajahnya pucat pasi. Ini adalah upaya untuk menginjak-injak sisa martabat terakhirnya. Bagian 1222. Dia adalah sosok berpengaruh dalam peringkat naga tersembunyi, seorang murid jenius yang dihormati dari Sekte Kabut, dan dipuji kemanapun dia pergi. Lalu, bagaimana mungkin dia mau berlutut di hadapan iblis dan memohon belas kasihan dengan cara yang begitu memalukan? Saudara Dao, aku telah dengan tulus berkompromi denganmu, tolong biarkan aku tetap memiliki sedikit harga diri. Molong menahan amarahnya, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatannya, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Konyol, apa kau pikir harga dirimu yang menyedihkan itu lebih berharga daripada nyawa anjingmu?
Lin Chen mencibir. Dan jangan terus memanggilku, saudara Taois, kita tidak memiliki keyakinan Taois yang sama. Tuan, jangan coba-coba. Molong menggertakkan giginya dan berkata, jika aku benar-benar bertarung sampai mati, Anda pun tidak akan lolos begitu saja. Kalau begitu, kau harus bertarung sampai mati. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya saat bertarung sampai mati, kata Lin Chen dengan nada menghina. Dia telah mempermainkan Molong dari awal hingga akhir, dan jika dia tidak menghukumnya dengan keras, bagaimana dia bisa melampiaskan kebenciannya? Kau yang minta ini. Molong meraung marah, tiba-tiba memasukkan pil yang tidak dikenal ke dalam mulutnya. Kemudian, seolah kerasukan, Molong kejang-kejang hebat, pembuluh darahnya menonjol, darahnya mendidih, dan tubuhnya menggeliat, melepaskan aura yang kuat dan menakutkan. Jelas. Kekuatan fisik dan kemampuan bertarung Molong telah meningkat drastis lagi, tetapi tidak peduli metode apapun yang dia gunakan untuk mendapatkan kekuatan yang melampaui kekuatannya sendiri, dia pasti akan membayar harga yang sesuai. Jelas bahwa Molong benar-benar telah menjadi gila. Meraung, gelombang. Naga hitam itu menerjang maju dengan kekuatan seperti guntur, matanya menyala merah, seperti harimau yang mengamuk. Kecepatan ini meningkat 10 kali lipat, bahkan setara dengan teknik melarikan diri dari darah milik Lin Chen. Dalam sekejap, hanya dengan satu serangan. Ujung tombak naga yang ganas itu membakar dan merobek kehampaan, liar dan mendominasi, meraung saat datang. Sambaran petir. Niat pedang yang menggelegar, dipenuhi dengan kekuatan ki pedang naga Azure. Suara mendesing. Dengan satu sambaran petir, kekuatan naga itu meledak. Naga. Molong terdiam sejenak, terkejut dan bingung. Mengapa dia merasakan kekuatan naga yang begitu dahsyat dan megah dari aura pedang Lin Chen? Bukankah Lin Chen agak terlalu sulit ditebak? Semakin mendekati akhir pertarungan, semakin banyak kartu yang dia ungkapkan. Bang! Dua energi dahsyat itu bertabrakan dengan hebat, menciptakan percikan api yang menyilaukan dan menyebar ke segala arah, menyapu lingkungan sekitar dan menimbulkan awan debu. Sungguh. Setelah kebangkitannya kembali, Molong akhirnya mendapatkan kembali sorotan dan memaksa Lin Chen untuk kembali. Yang mengejutkan Molong, tubuh tempur Lin Chen sangat kuat. Ia memperkirakan bahwa jika mereka bertarung secara langsung, Lin Chen akan menderita kerugian besar. Aneh. Tampaknya tingkat kultivasi Lin Chen bahkan lebih rendah daripada Yantu, tetapi ia cukup merepotkan untuk dihadapi. Bahkan jika ia kembali ke kondisi puncaknya, Molong tidak yakin apakah ia memiliki cukup kepercayaan diri untuk mengalahkan Lin Chen. Dasar pencuri jahat, aku benar-benar meremehkanmu, kata Molong dingin, tapi dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak cukup kuat untuk melawanku. Terus bertarung hanya akan berujung pada kehancuran bersama. Lebih baik berhenti di sini. Jangan lupakan tanah terlarang Dewa Kuno. Jika kita terus menguras tenaga, tidak ada yang akan diuntungkan dari kita. Jangan coba-coba mengintimidasi saya. Kau hanya memperoleh kekuasaan melalui beberapa cara, tetapi saya yakin itu hanya akan bertahan sementara, dan kau harus membayar harganya. Lin Chen mencibir, mencoba menakut-nakuti saya. Kau salah sasaran. Baiklah, karena kau begitu keras kepala, maka akan kubiarkan kau melihat kekuatanku. Molong sangat marah. Dia bergerak secepat kilat, serangan pedangnya sangat ganas, dan dia membawa serta kobaran api yang dahsyat, meraung seperti naga yang marah. Naga api. Naga-naga berapi itu menerjang maju, memperlihatkan taring mereka dan meraung ganas saat mereka menekan Lin Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Naga, kalau begitu, akan kutunjukkan padamu seperti apa naga yang sebenarnya. Wajah Lin Chen memerah, ketenangannya seteguh batu, tubuhnya sekokoh tembok besi, berdiri dengan bangga dan mendominasi. Meraung, gelombang. Raungan naga yang memekakan telinga mengguncang langit, dan kekuatan naga yang dahsyat menghancurkan segala arah. Dengan baik, Molong merasakan perasaan deja vu yang aneh saat ia merasakan kekuatan naga yang menakutkan itu menerjang ke arahnya. Mengaum, gelombang. Lin Chen meraung seperti naga, kekuatannya sangat besar dan mengguncang bumi. Satu giliran dan naga gila itu berubah wujud. Tubuh dan jiwa Lin Chen terguncang, dan cahaya biru menyilaukan memancar. Fisiknya mengalami transformasi, langsung memperlihatkan wujud naganya. Garis keturunan naga biru. Ini tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Molong sangat terkejut dan tidak langsung bisa menghubungkan pencuri iblis itu dengan Lin Chen. Dia berseru, mungkinkah kau menyerap darah naga anak Xing Chen itu? Lin Chen tertawa, terlalu malas untuk menanggapi Molong. Ki pedang naga biru. Lin Chen yang memperlihatkan pedang jiwa naga biru, dengan penuh kekuatan melepaskan naga biru yang menggelegar. Disertai ketajaman yang mendominasi, naga itu membelah kehampaan, menyebabkan arus udara terpecah belah. Naga itu benar-benar tak terbendung. Ledakan. Ledakan. Ledakan dahsyat dan terus-menerus meletus, seekor naga biru yang menggelegar, memperlihatkan kekuatannya yang mendominasi, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Ia menghancurkan naga yang datang dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan meraung dengan ganas saat menyerbu ke arah naga hitam. Perisai naga. Molong ketakutan. Pedang perangnya melepaskan naga-naga berapi panjang yang berputar di sekelilingnya, dengan cepat membentuk lapisan pertahanan. Disayangkan. Saat berhadapan dengan naga petir Azure yang perkasa dan mendominasi, pertahanan apapun yang dibuat Molong menjadi tidak efektif dan mudah dikalahkan. Boom! Gelombang. Naga-naga ganas itu hancur total.
Molong tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatan dalam dirinya, menggenggam pedang perangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan menebas secara horizontal. Pemogokan ini. Molong berhasil menahan serangan naga petir biru, tetapi kekuatan yang tak henti-hentinya dan luar biasa itu terus menghantam dan bergetar di dalam tubuhnya, menyebabkannya menderita hebat. Tak mampu menahan godaan. Molong berulang kali terdesak mundur oleh naga biru yang menggelegar, wajahnya memucat, jelas tidak mampu menahan beban tersebut. Namun Lin Chen tidak akan menahan diri, dengan teknik Blood Escape, dia berteleportasi pergi. Desir. Lin Chen muncul entah dari mana, tiba-tiba muncul di belakang Molong. Saudara Mo, mengapa repot-repot melakukan semua ini? Biarkan aku membantumu, kata Lin Chen dingin, mengayunkan pedangnya secara horizontal untuk memberikan pukulan lain, yang kekuatannya tidak kalah dengan gelombang serangan pertama. Ekspresi Molong berubah drastis, dia jelas-jelas terjebak dalam serangan menjepit dan akan celaka. Ledakan. Naga hitam itu meraung, garis keturunannya menyala, dan kekuatannya meledak. Boom, gelombang. Kobaran api naga yang dahsyat, seperti gelombang yang menerjang, dengan kuat menghalangi serangan Lin Chen. Tentu. Molong juga menyadari betapa menakutkan dan tidak lazimnya kekuatan Lin Chen, jika dia terus berkonflik dengannya, dia pasti akan mati. Melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan itu, Molong berhasil membebaskan diri dan, di bawah lindungan kobaran api yang mengamuk, melaju dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, berkat persepsi sempurna Lin Chen tentang langit dan manusia serta pengawasan ketat dari mata iblis emas, dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Molong diamati dengan jelas oleh mata Lin Chen yang tajam. Saat Molong bergegas keluar, Lin Chen mengambil inisiatif. Desir. Pelarian darah lainnya, muncul seperti hantu. Saudara Mo, kau mau pergi kemana? Sebuah seringai mengejek terdengar, dan sebelum Molong sempat bereaksi, sebuah pedang berbentuk naga yang kuat melesat ke arahnya tanpa ampun. Menghadapi serangan Lin Chen yang tanpa henti dan ganas, Molong kelelahan, tetapi tekadnya untuk bertahan hidup sangat kuat. Meskipun dia bukan tandingan Lin Chen, dia tetap secara naluriah mengayunkan pedangnya untuk membela diri. Namun, serangan ini jauh kurang dahsyat. Bang! Ledakan energi yang dahsyat, pancaran cahaya naga yang membentang di langit. Puff! Naga hitam itu mengangkat lehernya, menyemburkan darah, lalu berbalik dan terbang pergi. Penggunaan teknik bertarung agresif yang dipaksakan berulang kali telah mendatangkan dampak buruk yang besar, menyebabkan kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya menurun tajam. Menghadapi serangan dominan Lin Chen, Molong tampak benar-benar rentan. Bang! Molong terhuyung dan jatuh ke tanah, berlutut dengan satu lutut, pedang perangnya menopangnya di tanah. Wajahnya pucat pasi, dan seluruh tubuhnya kejang-kejang hebat. Bahkan tanpa dilukai oleh Lin Chen, Molong tetap tidak akan mampu menahan dampak buruk yang akan dideritanya. Namun setelah bertarung melawan Lin Chen beberapa kali, Molong memahami teknik Lin Chen dan berteriak dengan marah dan tak mengerti, mengapa teknikmu begitu mirip dengan Xing Chen. Sekalipun kalian para iblis bisa menggunakan ilmu jahat untuk melahap kultivasi orang lain, tidak mungkin kalian bisa menguasai teknik bela diri naga sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Hehe, kakak Mo, apakah kau benar-benar bingung atau hanya pura-pura? Apakah kau belum mengerti juga? Kata Lin Chen sambil tersenyum penuh arti. Dahi. Molong terdiam sejenak, menatap Lin Chen dari atas ke bawah. Tiba-tiba, ia seperti menyadari sesuatu, menatap Lin Chen dengan tak percaya, dan berseru, mungkinkah? Kau adalah anak bernama Xing Chen itu. Kalau tidak, lalu apa? Lin Chen tersenyum tipis, ekspresinya penuh rasa ingin tahu. Ini. Molong terkejut dan ketakutan, tampaknya mengalami guncangan mental yang hebat dan tidak mampu sadar kembali untuk beberapa saat. Iya. Jawaban Lin Chen memang terlalu keterlaluan, tidak seorang pun akan berani mempercayai atau menerimanya. Bagian 1223. Apakah pencuri iblis di hadapanku itu seorang bintang? Sejujurnya, Molong masih sulit menerimanya. Namun jika itu palsu, lalu dari mana asal fisik bertarung dan teknik kultivasi Lin Chen yang begitu kuat? Terutama transformasi bela diri naga Lin Chen, ki pertempuran naga biru yang dia kendalikan, sama sekali tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat melakukan itu. Masalahnya adalah, bagaimana Lin Chen bisa terlibat dengan ras iblis? Dan ilmu sihir iblis yang dikuasai Lin Chen tidak bisa dipelajari dalam semalam. Apakah dia bahkan berhasil menipu Yantu dan yang lainnya? Kontradiksi. Ini sangat kontradiktif. Entah itu benar atau tidak, Molong tidak menemukan alasan untuk membantahnya. Jika itu benar-benar sebuah bintang, maka insiden pedang patah dapat dijelaskan dengan jelas, dan tidak mengherankan jika Lin Chen begitu gigih mengejar masalah ini. Tidak, ini konyol. Molong menggelengkan kepalanya, menatap langsung ke arah Lin Chen, dan berteriak, apakah kau sengaja mempermainkanku? Apakah penting kau percaya atau tidak? Aku tak perlu membuang-buang tenaga untuk orang mati. Wajah Lin Chen muram, dan dia menusukkan pedangnya ke depan dengan gerakan yang mengerikan. Dentang, gelombang. Molong menangkis dengan pedangnya, wajahnya pucat pasi, dan menggertakkan giginya, berkata, bahkan jika kau benar-benar seorang bintang, bagaimana mungkin kau bisa menguasai ilmu iblis? Bagiku, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting, terlepas dari apakah itu kekuatan yang benar atau kekuatan iblis. Kata Lin Chen dengan tenang.
Kau sedang mempraktikkan bita. Kukira kau orang yang terhormat, tapi aku tak pernah menyangka kau diam-diam mempraktikkan ilmu sihir iblis dan bergaul dengan jalan kejahatan. Molong terus mengejek. Yang paling kukagumi darimu adalah kemampuan aktingmu. Kemarahanmu yang benar di pertemuan naga tersembunyi benar-benar menipu semua orang, dan bahkan membuatmu mendapatkan dukungan dari pemimpin sekte pedang. Bukankah itu niatmu yang sebenarnya? Kau benar-benar licik. Imajinasimu sungguh luar biasa. Bahkan jika kau benar, lalu kenapa? Kata Lin Chen dengan tatapan dingin dan meremehkan. Kalau begitu, kita pasti memiliki jiwa yang sama. Aku juga tidak mengikuti jalan yang benar, seperti yang kau tahu, kata Molong dengan wajah muram. Jika kita bergabung, kita pasti bisa merebut urat Yin Naga. Urat Yin Naga, apa itu? Tanya Lin Chen dengan takjub. Sebagai seorang pendekar naga, bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa harta karun sebesar itu tersembunyi di alam rahasia? Apa tujuanmu berlatih di alam rahasia? Kata Molong dengan nada meremehkan. Aku tidak tahu, tapi siapapun yang macam-macam denganku, aku akan membuatnya membayar. Kata Lin Chen. Sepertinya kau terlalu sedikit tahu tentang alam rahasia, tapi aku berbeda. Aku telah berpartisipasi dalam ujian alam rahasia 2 kali dan memiliki pengalaman serta pemahaman yang kaya. Ditambah dengan perencanaanku selama bertahun-tahun, aku sangat yakin bisa merebut urat Yin Naga. Tentu saja, dengan bantuanmu, peluang keberhasilannya akan lebih besar. Molong menggoda, aku jamin, selama kau mengampuni nyawaku, aku akan membantumu mendapatkan harta karun besar itu. Ini adalah kesepakatan tanpa imbalan, dan yang terpenting, membunuhku tidak akan menguntungkanmu. Apa yang kau katakan memang terdengar sangat menarik, tapi kau tidak mengenalku. Aku selalu sangat melindungi orang-orangku sendiri. Siapapun yang menyakiti keluarga dan teman-temanku adalah musuhku. Kata Lin Chen dingin. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat berurusan dengan musuh. Molong bereaksi cepat, merasakan niat membunuh yang terpancar dari Lin Chen. Dia tiba-tiba berguling menjauh dan berkata dari kejauhan, Xing Chen. Pemahamanmu tentang alam rahasia seperti selembar kertas kosong, dan hanya dengan kekuatanmu saja, kau sama sekali tidak bisa bertahan di jurang antara jalan kebenaran dan jalan iblis. Pemahamanku tentang alam rahasia memang masih kosong, tetapi bersamamu, lembaran kosongku bisa dipenuhi dengan banyak warna. Lin Chen tersenyum tipis. Benar sekali, itulah yang dilakukan orang bijak. Molong tertawa, merasa tekanannya jauh berkurang. Awalnya saya mengira Lin Chen telah setuju untuk bekerja sama. Tiba-tiba, suara mendesing. Dengan gerakan cepat, Lin Chen mendekati Lin Chen. Ki pedang naga biru. Lin Chen dengan tanpa ampun menebas dengan pedangnya, membawa kekuatan petir, dan meraung dengan cahaya naga, langsung menyerbu ke arah naga hitam. Ekspresi Molong berubah drastis. Dengan marah, dia mengangkat pedangnya, mengeluarkan seekor naga ganas, dan langsung menyerang naga itu. Boom, gelombang. Dengan suara dentuman keras, lumpur dan bebatuan runtuh, dan api berkobar. Molong yang terluka parah bukanlah tandingan bagi Lin Chen. Puff. Naga hitam itu memuntahkan darah dan terbang ke sana kemari, menebas pepohonan dan mengguncang rerumputan, sebelum akhirnya jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Dasar bajingan, bukankah kau setuju untuk bekerja sama denganku? Apakah reputasimu tidak berharga? Molong meraung. Telinga mana yang kau dengar aku setuju untuk bekerja sama denganmu? Lin Chen memutar matanya. Bukankah kata-katamu barusan adalah permintaan sesuatu dariku? Kata Molong sambil menggertakkan giginya. Iya, aku butuh bantuanmu, tapi aku tidak mengemis. Apa yang kuinginkan, akan kuambil sendiri. Kata Lin Chen dingin. Mengambilnya, informasi dan rencana untuk alam rahasia itu semuanya ada di kepalaku, bagaimana kau bisa mengambilnya? Molong menganggapnya menggelikan. Kalau begitu, hari ini akan kutunjukkan padamu. Teriak Lin Chen, tuanku, mangsa itu kembali menjadi milikmu. Tuan Markis. Molong tampak benar-benar bingung dan mencibir, apakah kau pikir ini seperti Yantu sebelumnya? Apakah kau pikir aku akan tertipu oleh tipu dayamu lagi dan lagi? Menurutku, ya, Lin Chen tersenyum misterius. Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Kau ingin membunuhku, jangan harap, kata Molong dengan garang, lalu berbalik dan lari. Tiba-tiba, begitu Molong menoleh, ia disambut oleh wajah pucat dan menyeramkan. Ah! Molong terkejut dan telah waspada terhadap Lin Chen, tetapi dia tidak menyangka seorang pria yang sudah mati akan tiba-tiba muncul. Mengaum. Markis Tianwu menerkam langsung ke arahnya, cakarnya yang ganas menembus dada naga hitam itu. Cih! Dada Molong seketika memerah, dan dia meraung kesakitan dan amarah. Dia kemudian menahan pedangnya ke taring Tian Wu Hou, hampir saja lehernya digigit oleh Tian Wu Hou. Mayat bela diri. Molong berseru kaget dan marah, Xing Chen. Bajingan, kau benar-benar membangkitkan mayat bela diri. Tidakkah kau takut jika ini terungkap, seluruh jalan kebenaran akan mencabik-cabikmu? Saya baru saja selesai berbicara. Suara mendesing. Pelangi gelap yang memudar, sebuah tebasan pedang yang mengerikan menembus langsung dan tian naga hitam itu, menghancurkan inti emasnya. Begitu inti emas hancur, itu berarti kamu tidak berguna lagi. Tidak, mata Molong merah padam, tetapi dia meronta tak berdaya dan meraung, Xing Chen. Kau anjing terkutuk, kau telah melakukan banyak perbuatan jahat dan membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu. Kau pasti akan dihukum dan mati dengan cara yang mengerikan.
Balas dendam. Jika bukan karena keserakahanmu, yang mencoba mengancam nyawa temanku untuk mencuri teknik bela diri naga milikku. Kalau tidak, kau tidak akan berada dalam keadaan seperti ini hari ini. Lin Chen berkata dingin, aku akan membalasmu 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atas kerugian yang kau sebabkan pada temanku. Molong juga dipenuhi penyesalan, tetapi dengan inti emasnya yang hancur, dia tidak memiliki keinginan untuk hidup. Dia dipenuhi kebencian dan berkata dengan getir, dari saat aku mengendalikan sampah itu, Broken Blade, hingga saat aku menemukanmu di hutan purba yang luas ini, bagaimana kau menemukan dan mengenaliku? Dan bagaimana kau berhasil merencanakan ini dengan begitu teliti dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu percaya pada improvisasi? Lin Chen tertawa. Kau, Molong sangat marah dan menggertakkan giginya, bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan apapun. Selama aku bisa membantu kakak Duan membalas dendam, itu sudah cukup. Maaf, sampah itu sudah diracuni oleh racun spiritualku. Sekalipun dia membunuhku, dia sudah pasti celaka. Racun, bahkan racun paling langka dan mematikan di dunia pun bisa kusembuhkan. Kata Lin Chen dengan nada meremehkan, karena kau telah melakukan ini pada temanku, kau harus membayar harganya. Apakah orang biasa dari dunia bela diri layak diperjuangkan sekeras ini? Kata Molong dengan getir. Berbicara omong kosong kepada idiot tak berperasaan itu seperti melemparkan mutiara ke hadapan babi. Teriak Lin Chen, tuanku, gigit dia sampai mati. Meraung, gelombang. Dengan raungan, Tian Wu Hou, yang sudah sangat lapar, hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan keputusasaan saat Molong, yang kini tak berdaya untuk melawan, menerjangnya. Tidak. Naga hitam itu meraung dan mati dengan menyakitkan, yang juga merupakan siksaan hebat bagi jiwanya. Cih, gelombang. Darah menyembur keluar, dan taring-taring yang mengancam menusuk dalam-dalam ke tenggorokan naga hitam itu, dengan panik menghisap saripati dan darahnya. Dasar iblis, kau akan menerima balasan setimpal. Aku mengutukmu agar hancur berkeping-keping, menjadi abu, mati dengan kematian yang mengerikan, tanpa tempat tujuan ke surga atau neraka, dan terkutuk selamanya. Kau binatang buas, jika kau manusia, berikan aku kematian yang cepat. Pola pikir Molong terus berubah, dan di bawah siksaan rasa sakit dan penderitaan, pertahanan psikologisnya benar-benar runtuh. Kesempatan yang bagus. Lin Chen tiba-tiba menekan telapak tangannya ke kepala Molong, dengan dingin dan tanpa ampun berkata, sudah kubilang, aku akan mengambil sendiri apa yang kuinginkan, termasuk ingatan jiwamu. Pencarian jati diri. Roh jahat menyerang, merampas ingatan dari jiwa. Momen itu, Molong akhirnya menyadari rasa takut itu dan dengan jelas merasakan jiwa dan ingatannya sedang dilahap oleh kekuatan yang sangat jahat. Setan. Jika Molong diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Lin Chen, si bintang jahat itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bagian 1224. Molong akhirnya mengerti mengapa Lin Chen mampu menahan godaannya dan memiliki kemampuan mutlak untuk merebut ingatan jiwanya. Tidak, Molong dipenuhi dengan rasa kesal dan sakit hati yang luar biasa. Kita tidak punya dendam satu sama lain dan aku tidak ingin mempersulitmu, tetapi kau bersikeras menyakiti temanku dan bahkan mencoba mengancamku dengan itu. Yang paling kubenci adalah orang hina sepertimu, kata Lin Chen dingin. Ledakan. Roh jahat menyerang, melahap pikiran dan mencuri ingatan jiwa. Tubuh dan jiwa menderita berbagai macam siksaan secara bersamaan, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Gelombang. Dengan jeritan terakhir yang melengking, esensi vital dan darah Molong secara bertahap dilahap oleh Tian Wu Hou, dan bahkan jiwa serta ingatannya pun secara paksa direnggut oleh Lin Chen, meninggalkannya dalam keadaan hancur total. Markis Tian Wu juga memiliki nafsu makan yang besar dan langsung naik ke tingkat ke-7 Raja Mayat. Namun, karena telah menyerap sejumlah besar esensi dan darah yang kuat, dia membutuhkan waktu untuk mencernanya. Oleh karena itu, setelah mengisi perutnya, Markis Tian Wu tidak dapat membantu dalam pertempuran untuk waktu yang singkat dan harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Lin Chen tidak terburu-buru menggunakan Tian Wu Hou. Selama dia bisa menggemukkan Tian Wu Hou dan membuatnya lebih kuat, dia bisa menjadi bantuan besar untuk mengalahkan musuh-musuhnya di masa depan. Pada saat yang sama, Lin Chen juga memperoleh banyak informasi dari pikiran Molong, termasuk bagaimana Molong mengolah tubuh ular naga, tetapi semua itu tidak berarti apa-apa. Hal yang paling mengejutkan Lin Chen adalah bahwa informasi tentang alam rahasia, berdasarkan pengalaman Molong sendiri dan apa yang telah dia kumpulkan, sangat detail dan komprehensif, praktis seperti peta. Ya, di tingkat kedua alam rahasia, memang terdapat banyak material langka dan berharga. Tentu saja, material langka dan berharga ini dijaga oleh binatang buas iblis, dan masing-masing tidak mudah diperoleh. Item yang paling menggoda di alam rahasia itu tak diragukan lagi adalah buah jantung naga. Buah jantung naga, juga dikenal sebagai buah peri. Menurut legenda, di tanah terlarang para dewa kuno, seorang dewa kuno menggunakan jantung naga ilahi sebagai benih untuk menumbuhkan pohon surgawi, dari mana buah surgawi, yang umumnya dikenal sebagai buah jantung naga, dapat lahir. Buah jantung naga membutuhkan waktu 1000 tahun untuk matang, dan sangat langka, bahkan dalam radius beberapa mil sekalipun. Efek buah hati naga sebanding dengan ramuan ilahi. Setelah dikonsumsi, buah ini tidak hanya dapat memperkuat tubuh dan darah, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kultivasi.
Terutama bagi para praktisi bela diri yang tercetit di tingkat kultivasi ke-9 dan ingin maju ke tingkat berikutnya, buah ini praktis merupakan bantuan ilahi. Sayangnya, mendapatkan buah jantung naga bukanlah hal yang mudah. Bahkan material langka dan berharga di luar tanah terlarang abadi kuno dijaga oleh binatang buas iblis, dan pohon abadi pun tidak terkecuali. Pohon abadi dijaga oleh makhluk naga singa, seekor naga bumi yang bermutasi. Berkat nutrisi dari esensi naga pohon abadi, makhluk naga singa ini menjadi sangat kuat, kekuatannya bahkan melampaui kekuatan seorang seniman bela diri di tahap inti emas. Anehnya, makhluk naga singa juga memiliki rentang hidup, dan mereka bersifat hermafrodit, dengan garis keturunan tunggal. Namun, kebetulan setiap kali alam rahasia terbuka, saat itulah makhluk naga singa baru mencapai kedewasaan. Oleh karena itu, mendapatkan buah jantung naga tidak diragukan lagi seperti merebut makanan dari mulut harimau. Dalam ujian-ujian di alam rahasia di masa lalu, sudah menjadi hal biasa bagi individu-individu kuat untuk mati secara tragis di rahang harimau karena mereka menginginkan buah hati naga. Namun, menurut informasi yang diperoleh Molong, terdapat urat yin naga yang tersembunyi di dasar pohon abadi, yang 1000 kali lebih berharga daripada buah hati naga. Jika seseorang dapat memperoleh urat yin naga, masalah ini dapat diselesaikan untuk selamanya. Jika seseorang mampu menyerap energi urat yin naga, ia dapat memiliki tubuh pertempuran urat naga dan kekuatan naga terkuat di dunia. Dengan latihan lebih lanjut, seseorang juga dapat menempa tulang naga, tubuh naga, dan jiwa naga, menjadi prajurit naga sejati. Namun, mendapatkan urat yin naga bukanlah tugas yang mudah, seseorang harus menantang badai laut dalam, alam kematian di mana bertahan hidup sangat sulit. Orang ini benar-benar gila, dengan kekuatannya yang pas-pasan, dia berani menginginkan urat yin naga. Tapi bagiku, ini tantangan yang bagus, kata Lin Chen sambil tersenyum. Dia sudah bingung tentang alam rahasia itu, tetapi dengan Molong sebagai pemandu jiwanya, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Tentu saja, buah hati naga sangat bermanfaat bagi tubuh pertempuran naga gila milik Lin Chen, jadi itu pasti sesuatu yang layak diperjuangkan. Langsung, Lin Chen memenggal kepala Molong dengan satu tebasan pedang, lalu berbalik. Lagi pula, luka pada pedangnya yang patah belum sembuh, dan tidak bijaksana untuk menunda lebih lama lagi. Di dalam hutan lebat, Duan Dao duduk bersila, dan setelah disembuhkan oleh energi spiritual penyembuhan Lin Chen, luka-lukanya hampir pulih sepenuhnya. Namun, pedang yang patah itu menghabiskan banyak energi vital, dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Tak mampu menahan godaan, Lin Chen muncul begitu saja, menyelesaikan semua masalah, dan sekarang dapat fokus merawat Duan Dao. Molong benar, untuk mencegah Duan Dao melarikan diri, dia telah meracuni tubuh Duan Dao. Racun ini sangat jahat, racun ini dapat terus-menerus mengikis esensi vitalnya, dan akhirnya mengubahnya menjadi lumpuh. Oleh karena itu, sejak saat ia mulai berurusan dengan Duan Dao, Molong tidak pernah berniat memberi Duan Dao jalan keluar. Langsung, dengan kecepatan kilat, Lin Chen dengan cepat memasukkan jarum bayangannya ke berbagai titik akupuntur di dalam tubuh Duan Dao, memulihkan aliran energi vital dan secara bertahap mengeluarkan racun yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Untungnya, Lin Chen menerima perawatan tepat waktu dan berhasil mengeluarkan racun mematikan dari tubuh Duan Dao. Kemudian, Lin Chen menggunakan energi darah naga Azure untuk sekali lagi melancarkan meridian pedang yang patah. Mungkin karena pedang patah telah menekan kekuatannya terlalu lama, ditambah dengan latihan kerasnya di sekte pedang dan kultivasi yang telah terakumulasi begitu lama, potensi pedang itu akhirnya terlepas di bawah rangsangan Lin Chen. Lin Chen merasakan gerakan yang tidak biasa, segera menghentikan latihannya, dan mencabut jarum darah itu. Tiba-tiba, pedang yang patah itu bergetar hebat, melepaskan aura yang dahsyat. Esensi dan darah di dalam tubuhnya melonjak dan bersirkulasi, berkumpul di dantiannya. Energi mendalam itu menguat dan berkembang, dan inti emasnya tumbuh semakin kuat. Ini jelas merupakan tanda sebuah terobosan. Hehe, kakak Duan ternyata berhasil mengubah kesialan menjadi berkah kali ini. Lin Chen tersenyum lega, dan rasa penyesalannya sedikit berkurang. Kini, Duan Dao sepenuhnya sadar dan tidak punya waktu untuk pertimbangan lain. Ia hanya tahu bahwa ia berada di titik kritis untuk mencapai terobosan dan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Jadi, ia menyebarkan teknik kultivasinya dan memurnikan energi mendalamnya. Waktu yang lama, sebuah kekuatan dahsyat muncul, menimbulkan awan lumpur dan debu. Haha, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Bukankah seharusnya aku sudah mati? Apakah ini karena Tuhan sedang berbaik hati kepadaku dan telah memberkatiku secara khusus? Di mana si brengsek Molong itu? Dia telah menghancurkan hidupku, tidak mungkin dia akan membiarkanku pergi, apalagi memberiku kesempatan untuk bangkit. Mungkinkah dia sedang diberkati oleh bintang keberuntungan? Setelah euforia awal karena berhasil mematahkan pedang, ia diliputi rasa takjub dan ragu yang mendalam. Tiba-tiba, setelah diperiksa lebih teliti, Duan Dao melihat sebuah kepala berlumuran darah dengan wajah yang familiar menatapnya tanpa berkedip. Sekilas, hal ini sangat mengejutkan Duan Dao, dan dia berseru, keringat dingin mengalir di wajahnya, pelayan naga tinta. Bagaimana dia mati? Setelah terdiam cukup lama karena terkejut, Duan Dao mencubit wajahnya dengan keras untuk memastikan itu bukan halusinasi. Kemudian dia tersadar dan tertawa terbahak-bahak, karma, orang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal, ini benar-benar karma. Cicit-cicit.
Little Gold, yang tersembunyi di dalam pedang yang patah, meledak dengan kegembiraan yang luar biasa. Peri kecil, Broken Blade kembali terkejut. Mengejutkan. Xiao Jin berlari menghampiri sosok yang dikenalnya, memberinya senyum yang familiar. Kakak Duan, apakah Anda puas dengan hadiah ini? Iya. Saat Lin Chen kembali untuk merawat Duan Dao, dia sudah kembali ke wujud aslinya. Saudara Xing Chen, Duan Dao sangat gembira dan bersemangat. Kejutan mendadak itu membuatnya berpikir dia sedang bermimpi. Maafkan aku, kau telah menderita karena aku, kata Lin Chen dengan nada meminta maaf. Aku mendengarnya. Namun, Duan Dao tak menahan diri dan langsung maju memeluk Lin Chen erat-erat, sambil tertawa terbahak-bahak, haha. Kenapa harus begitu sopan di antara saudara? Biar ku beritahu, kupikir takdir yang membuatku lolos dari kematian dan bahkan berhasil menembus level kultivasiku, tapi sepertinya kakak Xing Chen adalah bintang keberuntunganku yang sebenarnya. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin kakak Duan menderita? Aku merasa malu mendengar kau mengatakan itu. Lin Chen menghela napas pelan, masih merasa agak bersalah terhadap Duan Dao. Itu semua sudah masa lalu. Bukankah perempuan jalang itu menuai apa yang dia tabur? Broken Blade tertawa. Lagi pula, aku sudah tahu sejak awal bahwa kau akan datang menyelamatkanku. Sepertinya firasatku benar. Iya. Duan Dao tidak menyalahkan Lin Chen, sebaliknya, dia sangat tersentuh oleh penampilan Lin Chen. Ternyata Lin Chen benar-benar menganggapnya sebagai saudara dan tidak meremehkannya karena perbedaan kekuatan dan status. Inilah yang paling menyentuh hati Duan Dao. Bagian 1225. Lin Chen merasa bersalah dan menghela napas. Kakak Duan, aku tahu kau tidak akan mempermasalahkan ini, tetapi keberadaanku memang telah memengaruhi keselamatan pribadimu. Kasus seperti Molong sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Aku tahu, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Broken Blade terkekeh, kau ditakdirkan untuk hal-hal besar, dan kekuatanku terbatas saat ini, jadi aku tidak akan menghambatmu. Kau tidak perlu khawatir tentangku, aku telah belajar dari kesalahanku, dan aku akan mencoba peruntunganku di acara itu nanti. Ini, Lin Chen ragu-ragu. Langkah selanjutnya memang cukup berbahaya, dan membawa pedang patah bersamanya akan semakin merugikan. Tidak apa-apa, aku bisa menjaga diriku sendiri. Jika aku menemukan harta karun yang benar-benar bagus, aku akan membiarkanmu mencicipinya. Broken Knife tertawa. Iya, terima kasih atas pengertianmu, Saudara Duan, kata Lin Chen dengan serius, identitasku saat ini sangat sensitif. Baik jalan kebenaran maupun jalan iblis mungkin akan mengejarku. Berada bersamaku hanya akan lebih merugikanmu. Kau tak perlu memikirkanku dalam setiap hal. Aku sudah puas karena kau telah menyelamatkanku dan membalaskan dendamku. Aku tak bisa membiarkan alasan pribadiku menyeretmu ke bawah, kata Broken Blade. Aku tidak pernah merasa kau menjadi beban bagiku, sebaliknya, akulah yang menjadi bebanmu, Lin Chen menghela napas. Baiklah, kita semua bersaudara, tidak perlu formalitas. Lakukan saja urusanmu. Hal seperti si bajingan Molong tidak akan pernah terjadi lagi. Broken Blade mendengus. Apakah kakak suka hadiah ini? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Aku suka, tentu saja aku suka. Broken Blade melangkah maju, menatap tajam kepala Molong, dan menendangnya dengan tendangan yang sangat kuat, pergi ke neraka, kau anjing. Itu benar-benar membantuku melampiaskan banyak amarahku. Baiklah, dunia sekarang damai. Broken Blade menghela napas lega dan berkata, Saudara Star, jalan di depan penuh dengan duri dan bahaya, jagalah dirimu baik-baik. Kakak Duan juga, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Xiao Jin sebaiknya tinggal bersamamu untuk sementara, dia mungkin bisa membantu. Semua ini berkat si kecil ini aku bisa lolos dari maut. Tapi akan lebih baik jika dia lebih patuh. Broken Blade sangat berterima kasih kepada Little Gold. Cicit-cicit. Xiao Jin memutar matanya, seolah berkata, tanpa aku, kau pasti sudah lama bergantung pada Raja Neraka. Sekarang setelah keempat iblis terluar telah dieliminasi, Jian Chou dan kelompoknya pasti sedang merencanakan untuk merebut buah hati naga, jadi wajar jika mereka tidak akan aktif di pinggiran. Tentu saja, Molong adalah pengecualian, hanya bisa dikatakan bahwa Duan Dao tidak beruntung dan masuk ke dalam mulut harimau. Sekarang Duan Dao telah menembus tingkat kultivasinya, dia seharusnya aman selama dia tidak terlalu dekat dengan inti hutan kuno. Langsung. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Chen melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan purba. Tanah terlarang abadi kuno. Tempat itu terletak di jantung hutan purba, tetapi tidak ada makhluk dalam radius 10 mil yang berani mendekatinya. Desis, desis, gelombang. Sesosok hantu melesat menembus hutan, bergerak dengan aneh dan tanpa suara. Iya, memang benar itu Lin Chen. Saat mereka mendekati tanah terlarang para dewa kuno, tanda-tanda aktivitas monster semakin terlihat jelas, dan mereka juga melihat banyak tanaman obat berharga. Namun, dibandingkan dengan buah hati naga dari tanah terlarang dewa kuno, material langka dan berharga dari dunia luar tidak ada nilainya. Terutama di dalam tanah terlarang abadi kuno, terdapat banyak material langka dan berharga. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, mereka tidak akan membuang waktu di hutan kuno yang luas seperti itu. Lin Chen telah memperoleh ingatan jiwa naga tinta dan telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang alam rahasia. Perlahan-lahan. Saat Lin Chen mendekati area terlarang para dewa kuno, dia samar-samar merasakan jejak-jejak iblis sepertinya mengintai di sekitar hutan terpencil itu.
Sepertinya para iblis ini bersembunyi di dekat sini, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pikir Lin Chen dalam hati. Keempat murid Sekte Iblis yang tersisa memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi, semuanya telah mencapai alam iblis emas revolusi ke-9, setara dengan 4 pahlawan naga tersembunyi. Terutama pemimpinnya, Sura, adalah sosok berpengaruh dalam daftar penyegelan iblis yang setara dengan Sue Ming. Lin Chen mampu mengalahkan Sue Ming karena banyak faktor yang menguntungkan, tetapi itu juga merupakan kemenangan yang diraih dengan susah payah. Karena itu, Lin Chen sama sekali tidak akan berani memprovokasi keempat murid Sekte Iblis tersebut. Tentu saja, aliansi yang benar juga merupakan kekuatan yang sangat ampuh. Iya, Lin Chen telah merasakan bahwa ada lebih dari 20 aura berbeda di tanah terlarang abadi kuno. Jelas sekali, bahkan tanpa perlu menebak, bahwa para ahli terkemuka dari 3 sekte utama dalam peringkat naga tersembunyi telah bergabung. Terdapat lebih dari 20 ahli dalam peringkat naga tersembunyi, jadi bagaimana mungkin Sura dan kelompoknya berani bertindak gegabah? Bagaimana dengan Lin Chen? Itu membuat segalanya menjadi lebih mudah. Karena mereka sudah mendapatkan ingatan jiwa Molong, mereka dapat sepenuhnya menggantikan Molong. Oleh karena itu, Lin Chen telah menyamar sebagai Molong. Jauh lebih baik menyusup sebagai Molong daripada mengungkap identitas aslinya. Berbicara tentang tanah terlarang para dewa kuno, itu adalah kompas raksasa yang melayang di udara. Kompas tersebut dihiasi ukiran yang sangat padat dengan pola-pola kuno yang misterius dan tidak dikenal, yang berisi prinsip-prinsip utama langit dan bumi, dan hingga hari ini tidak seorang pun dapat menguraikan misterinya. Ketika kompas abadi kuno diaktifkan, ia akan membuka dimensi alternatif lebih lanjut, yang sebenarnya merupakan asal mula konsep lapisan ketiga ruang alam rahasia. Pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno akan dibuka sekitar 5 jam setelah tingkat kedua alam rahasia dibuka, dan lorong masuk akan dipertahankan untuk waktu terbatas, kurang dari setengah waktu penggunaan dupa. Saat ini, Jian Chou dan kelompoknya yang berjumlah lebih dari 20 orang berjaga di bawah kompas abadi kuno. Sepertinya para pencuri iblis ini tidak berani menunjukkan diri, kalau tidak, aku pasti sudah membunuh mereka satu persatu, ejek Jian Yi. Pencuri iblis itu selalu licik. Kita tidak boleh lengah sampai dia menampakkan diri, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Saudara Qiyu, bukankah kau terlalu sensitif? Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika ke-8 pencuri iblis itu bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi kita. Jika mereka berani datang, mereka hanya akan membuang nyawa mereka sendiri. Kata Jian Yi dengan nada meremehkan. Dari segi kekuatan, kita memang memiliki keunggulan, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, kerugian kita akan signifikan, sehingga akan semakin sulit untuk menghadapi singa naga, kata Mo Feng dengan serius. Memang benar, tetapi pencuri iblis tidak akan pernah menggunakan cara putus asa seperti itu, kata Wu Xuan. Sebenarnya, bukankah kita terlalu meremehkan pencuri iblis? Mereka cukup kuat, jika kita bisa menggunakan mereka untuk menghadapi singa naga, itu akan menguntungkan kita. Kita bisa memainkan permainan pikiran dengan siapapun, tetapi kita tidak boleh pernah memainkan permainan pikiran dengan para penjahat pengkhianat itu. Mereka jauh lebih licik dan cerdik daripada kita, itu seperti meminta kulit harimau. Jian Chou menyatakan dengan sungguh-sungguh. Kita lebih memilih mengambil risiko besar daripada membiarkan para penjahat pengkhianat itu ikut campur. Jadi kita akan terus menjaga tempat ini. Jian Yi tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Iya, kita harus menjaga pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno sampai disegel, dan sama sekali tidak ada pencuri iblis yang diizinkan untuk menyusup ke sana. Wajah Jian Chou dingin. Mengapa kita tidak bisa memasuki area terlarang abadi kuno terlebih dahulu dan kemudian menunggu mereka datang kepada kita? Seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tanah terlarang abadi kuno memiliki lingkungan yang unik, ia akan memindahkan kita ke lautan ilusi, sehingga menyulitkan kita untuk menentukan pintu masuknya, yang akan memberi kesempatan kepada para pencuri iblis itu. Kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita harus mencegat para pencuri iblis itu sebelum memasuki tanah terlarang, dan kemudian kita tidak perlu khawatir tentang apa yang ada di depan. Pada saat yang sama, keempat iblis itu, yang bersembunyi di balik bayangan, telah memantau Jian Chou dan para pengikutnya selama beberapa waktu. Sialan, para penjahat yang merasa benar sendiri itu mendahului kita. Yantu dan yang lainnya terlalu tidak berguna. Sepertinya para penjahat Saleh ini tidak mengalami banyak kerugian. Sekarang setelah semua ahli top di peringkat naga tersembunyi berkumpul, membunuh murid-murid Saleh lainnya tidak akan banyak berpengaruh. Iya, para penjahat Saleh ini sekarang menjaga pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno. Ini seperti benteng yang tak tertembus. Bahkan dengan kekuatan kami berempat iblis, akan sulit bagi kami untuk menerobos masuk. Memang terlalu merepotkan. Lagi pula, murid-murid yang Saleh sekarang banyak dan kuat, dan mereka lebih memahami alam rahasia daripada kita. Selain itu, ada musuh yang dirumorkan merepotkan, Xing Chen. Kita benar-benar tidak memiliki keuntungan apapun. Jika kita tidak memiliki keunggulan, apakah kita hanya akan dipaksa untuk patuh menyaksikan mereka memasuki tanah terlarang abadi kuno? Para iblis mendiskusikan situasi tersebut dengan ekspresi muram, semuanya merasa bahwa situasi saat ini cukup merepotkan. Jangan panik, selalu ada jalan keluar. Meskipun pasukan kebaikan memiliki keunggulan atas kita, mereka bertekad untuk mendapatkan buah hati naga, jadi mereka perlu lebih menghemat kekuatan mereka. Seorang pria berpakaian berlumuran darah merenung, lagi pula, mendapatkan buah hati naga bukanlah tugas yang mudah.
Selama kita memiliki cukup kepercayaan diri, mereka pasti akan berpikir dua kali. Kakak senior Sura benar, kami akan mengikuti pengaturanmu. Para iblis mengangguk sedikit. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Ini belum waktunya untuk memulai konflik, kata pria berpakaian berlumuran darah itu. Itu benar. Pria berlumuran darah ini tak lain adalah Sura. Dia cukup tampan, tetapi memiliki rambut panjang berwarna merah darah dan mata merah, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar memancarkan aura haus darah. Dari segi kultivasi dan kekuatan, Sura jelas tidak jauh lebih lemah dari Sue Ming, dan karena mereka sudah lama tidak bertarung, kekuatan relatif mereka masih belum diketahui. Bagian 1226. Jalan kebenaran dan jalan iblis, yang satu terang-terangan dan yang lainnya tersembunyi, tetap tidak aktif, terkunci dalam kebuntuan yang sunyi. Sementara itu, Lin Chen tetap bersembunyi di balik bayangan. Pada saat kritis ini, Lin Chen hanya bisa duduk dan menyaksikan kedua pihak bertarung, tidak ada alasan baginya untuk menunjukkan diri dan membantu pihak manapun. Terus terang saja, Lin Chen tidak memiliki sekutu yang dapat dipercaya, baik di jalan kebenaran maupun di jalan kejahatan. Oleh karena itu, jika Lin Chen ingin memperoleh keuntungan dari jalan yang benar maupun jalan yang jahat, ia hanya bisa bersikap netral, memanfaatkan situasi yang kacau, dan menuai keuntungannya. Hehe, biarkan mereka bertarung sepuasnya. Lin Chen terkekeh sendiri. Aku juga penasaran, sekarang Jian Chou dan yang lainnya berkumpul menjaga pintu masuk ke area terlarang, apa yang akan dilakukan para iblis itu? Seiring waktu berlalu, suasana tiba-tiba menjadi mencekam tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada suara sama sekali di hutan itu. Tiba-tiba, dengung, gelombang. Kompas kuno yang abadi itu tampak siap untuk bergerak. Dewa abadi Luopan telah bergerak. Tanah terlarang para dewa abadi akan segera dibuka. Jangan terburu-buru. Pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno hanya dapat dipertahankan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa. Mari kita amati situasinya dulu. Kerumunan itu bersorak gembira, tetapi Jian Chou dan anak buahnya tetap diam dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Lagi pula, tanah terlarang abadi kuno bukanlah tempat yang aman, bahkan, tempat itu jauh lebih berbahaya daripada hutan kuno. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan pengalaman yang cukup yang dapat memasuki tanah terlarang abadi kuno. Tanah terlarang para dewa abadi akan segera dibuka. Di dalam hutan yang lebat dan gelap, para iblis mulai bergerak. Jangan panik, para pencuri yang saleh ini jelas berusaha menghentikan kita memasuki tanah terlarang abadi kuno. Selama kita tidak menunjukkan diri, mereka akan menjaganya sampai akhir. Sura jauh lebih tenang. Jadi bagaimana kita harus menghadapi ini? Sejujurnya, para bajingan yang merasa benar sendiri ini memiliki benteng yang sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menerobos masuk, kata iblis itu dengan nada berat. Kalau begitu, mari kita jadikan mereka contoh. Kata Sura dingin, meskipun mereka unggul dalam kekuatan, kita memegang inisiatif. Ikuti saja rencanaku, dan aku jamin kalian semua akan bisa memasuki tanah terlarang abadi kuno. Dari waktu ke waktu, kompas abadi kuno itu berputar semakin cepat, secara bertahap memancarkan cahaya aneh, hingga akhirnya bahkan kehampaan itu sendiri mulai bergetar gelisah. Sosok menyeramkan dan iblis lainnya menyelinap masuk melalui celah tersebut. Angin berhembus kencang dari segala arah. Perlahan-lahan, kompas abadi kuno itu tampaknya telah mencapai batasnya, mendistorsi kehampaan dan secara bertahap membentuk pusaran ruang. Aura misterius dan kuno menyelimuti dunia yang tak dikenal. Kita tak bisa tidak takjub akan kekuatan luar biasa dan kemampuan ilahi dari makhluk purba yang menciptakan alam rahasia ini. Pintu masuk menuju tanah terlarang abadi kuno akhirnya terbuka. Haruskah kita tetap berdiam diri? Aneh, kenapa para pencuri iblis itu belum juga muncul? Apakah mereka sudah menyerah? Mustahil. Jika pencuri iblis itu benar-benar berniat membuat masalah, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Tuan-tuan, tanah terlarang abadi kuno telah dibuka, dan para pencuri iblis pasti bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan mereka untuk menyerang. Kita tidak boleh lengah sampai pintu masuknya disegel, kata Jian Chou dengan suara berat. Lin Chen, yang bersembunyi di balik bayangan, terkekeh pelan, seperti yang diharapkan. Jian Chou dan yang lainnya bertekad untuk bertahan sampai akhir, tetapi bisakah mereka benar-benar menghentikan tokoh-tokoh kuat dari sekte iblis itu? Aku merasakannya. Keempat iblis Asura memulai operasi rahasia mereka, bergerak ke arah yang berbeda seperti hantu, diam-diam dan sembunyi-sembunyi bergerak maju. Ya, meskipun Jian Chou dan kelompoknya memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan, mereka berada dalam posisi yang sangat pasif, sementara Sura dan kelompoknya sepenuhnya mengendalikan inisiatif, terutama karena kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Jian Chou dan kelompoknya. Terutama Sura, seandainya bukan karena batasan yang dikenakan pada ras iblis oleh alam rahasia, saya khawatir tidak ada seorang pun di jalan kebenaran yang mampu menandingi Sura. Apakah pertempuran sudah dimulai? Lin Chen mengamati situasi dengan saksama dan penuh minat, memperlakukan konflik antara kekuatan kebenaran dan kekuatan iblis sebagai pihak luar. Saat ini, pintu masuk menuju tanah terlarang abadi kuno dapat dipertahankan selama kurang lebih setengah waktu penggunaan batang dupa. Mungkin durasi setengah batang dupa tidak lama, tetapi berada dalam kondisi siaga tinggi sepanjang waktu dapat sangat membebani kesehatan mental seseorang. Sungguh,
Sura dan kelompoknya menggunakan inisiatif mereka untuk melemahkan semangat Jian Chou dan anak buahnya. Desir. Sesosok hantu melesat dengan kecepatan luar biasa, menghilang dalam sekejap mata. Bahkan Jian Chou dan yang lainnya hampir tidak dapat melihat jejak sosok itu, tetapi terasa nyata. Ada pencuri. Apakah ini ilusi? Tentu tidak, apakah kita semua buta? Semua orang menjadi sedikit gugup. Jangan panik, kata Jian Chou dengan suara berat, para pencuri iblis itu mencoba menyesatkan kita. Dengan kekuatan kita, selama kita tetap waspada, kita jamin mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Memang benar, tetapi Jian Chou dan kelompoknya tidak berani meninggalkan area yang dijaga ketat di pintu masuk tanah terlarang Dewa Kuno sesuka hati, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat pasif. Benda-benda seperti jimat dan formasi, yang menghasilkan kekuatan spasial yang dahsyat ketika pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno dibuka, tidak efektif di sini. Desis, gelombang. Bayangan iblis yang berkelap-kelip secara bertahap bertambah jumlah dan frekuensinya, disertai dengan tawa yang menusuk dan menyeramkan, terus-menerus melepaskan energi negatif dan memengaruhi pikiran Jian Chou dan para sahabatnya. Yang menjengkelkan adalah sosok-sosok iblis ini sangat cepat dan tidak pernah mendekati lingkaran penjaga. Mereka hanya melayang dalam jarak tertentu, sehingga Jian Chou dan anak buahnya tidak berani melakukan gerakan gegabah. Sialan, para pencuri ini jelas tidak ingin melawan kita secara langsung, tetapi mereka juga tidak ingin kita hidup tenang, kata Jian Yi dengan marah. Mereka tidak berani menyerang secara gegabah sekarang, justru untuk mengalihkan dan mengganggu fokus kita, sehingga mereka dapat memanfaatkan celah apapun. Kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh, selama kita menjaga posisi kita dengan ketat, aku percaya pada kekuatan kita, para pencuri iblis itu tidak akan berani menyerang. Kakak Mo benar, para iblis ini hanya mencoba membingungkan kita. Kita harus bersabar, kata Jian Chou dengan suara berat. Tak mampu menahan godaan. Jian Chou dan anak buahnya bagaikan jenderal-jenderal baja, menjaga area tersebut dengan sangat hati-hati dan keamanan yang ketat. Bahkan seekor lalat pun hampir tidak mungkin bisa melewati perimeter mereka. Sosok-sosok gaib di sekitar mereka terus berkelebat tanpa henti, namun mereka tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, bagi Jian Chou dan kelompoknya, yang selalu siaga tinggi, tindakan Sura dan kelompoknya jauh lebih mudah. Mereka tidak perlu khawatir kapan lawan mereka akan bergerak, melainkan, justru ketika mereka sendiri yang bergeraklah yang akan membuat lawan mereka lebih gugup dan khawatir. Seiring berjalannya waktu, di bawah kondisi siaga tinggi yang konstan dan pengaruh kehendak negatif, selain beberapa tokoh berpengaruh seperti Jian Chou yang mampu menjaga ketenangan mereka, para murid saleh lainnya sudah mulai merasakan tekanan. Tiba-tiba, suara mendesing. Sesosok bayangan tiba-tiba mendekat. Karena Jian Chou dan yang lainnya dalam keadaan siaga tinggi, mereka semua secara naluriah tertarik pada bayangan iblis yang mendekat. Tiba-tiba, semburan energi dahsyat melesat keluar. Sosok iblis itu telah mengantisipasi akan dikepung dan diserang, dan telah merencanakan rute pelariannya sebelum memancing musuh. Desir. Dengan kilatan samar, sosok iblis itu menghilang secara misterius, tetapi Jian Chou dan rekan-rekannya sesaat tertarik pada target tersebut. Terus terang saja, Jian Chou dan kelompoknya tidak bekerja sama secara efektif. Meskipun banyak tokoh berpengaruh yang menjaga daerah tersebut, kurangnya pemimpin inti berarti bahwa bahkan dengan kewaspadaan terkuat sekalipun, mereka berada dalam posisi yang sangat pasif, pada dasarnya dipimpin begitu saja oleh Sura dan kelompoknya. Tiba-tiba, sosok gaib lainnya menyelinap masuk saat pembukaan. Ini seperti belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya, mustahil untuk diwaspadai. Suara mendesing. Cahaya dingin berwarna merah darah, lurus seperti garis, menembus pertahanan dalam satu serangan, sekuat kilat. Cih. Serangkaian tetesan darah menyembur keluar dalam lengkungan sempurna, sementara sebuah kepala berlumuran darah terlempar keluar. Adik Jian Feng. Sesosok tubuh tanpa kepala dan berlumuran darah ambruk ke tanah, bahkan tidak sempat berteriak. Pakar alam inti emas tingkat 7 itu langsung terbunuh oleh bayangan iblis dalam sekejap mata. Kemudian, sesosok bayangan menyeramkan muncul tidak jauh dari Jian Chou dan kelompoknya, perlahan-lahan mengeras dari bentuk ilusinya, dan berkedip-kedip dengan menakutkan. Dan ternyata ada di sana. Sura memegang kepala berdarah di satu tangan dan berkata dengan nada mengejek, meskipun pertahananmu ketat, dengan kekuatanku, mengambil kepala anjingmu tidak lebih dari mengambil permen dari bayi. Sombong, angkuh. Jian Chou dan anak buahnya sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun penjagaan mereka ketat, Sura masih berhasil mencuri ayam mereka. Itu adalah kejutan yang mengejutkan dan membuat mereka benar-benar lengah. Lin Chen juga terkejut, berpikir dalam hati, apakah ini Sura? Keterampilannya sangat cepat, sebanding dengan teknik melarikan diri dari darah milikku. Dia memang lawan yang berbahaya dan tangguh. Bagian 1227. Meskipun dijaga ketat oleh pasukan keadilan, Sura mampu dengan mudah membunuh seorang ahli peringkat naga tersembunyi, yang jelas-jelas mengungkap kelemahan dalam pertahanannya. Ya, meskipun Jian Chou dan rekan-rekannya semuanya cukup kuat, mereka tidak pernah benar-benar bekerja sama satu sama lain. Kali ini, mereka terpaksa bergabung karena ancaman dari musuh iblis. Namun, mereka jelas kurang koordinasi dan hanya bisa diperdaya oleh musuh mereka. Sebenarnya, Lin Chen tidak terkejut. Jika Jian Chou dan yang lainnya bisa dengan mudah bergabung dengan pihak lain, dia tidak akan merasa begitu cemburu.
Oleh karena itu, manusia pada dasarnya egois. Sura dan kelompoknya telah mengantisipasi hal ini, dan menggunakannya sebagai contoh untuk mengintimidasi Jian Chou dan yang lainnya. Saat ini juga, dengan kepala yang terpenggal di satu tangan, Sura mengejek tanpa sopan santun, "Kukira kau benteng yang tak tertembus, tapi ternyata kau sangat rentan. Aku benar-benar overestimatedmu." Menghadapi ejekan Sura, Jian Chou dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka memerah. Sungguh memalukan bahwa Sura dapat dengan mudah merenggut nyawa meskipun memiliki pertahanan yang kuat. Dasar bajingan, beraninya kau melakukan kekerasan di depan umum dan memamerkan kekuatanmu. Kurasa kau sudah bosan hidup. Jian Yi meraung, mengayunkan pedangnya di udara, energi pedang yang tajam itu langsung menuju ke Sura. Bang! Sura menebas dengan cahaya merah darah, dengan mudah menghancurkan energi pedang, dan berkata dengan nada menghina, "Nak, jangan coba-coba menipuku. Jika kau berani, maju dan lawan. Pedang iblis darahku akan memberimu pelajaran." Suara itu mengejutkan Jian Yi, yang tidak berani menerima tantangan tersebut. "Tetap tenang, jangan sampai tertipu oleh tipu daya iblis," kata Jian Chou dengan suara berat, "perkuat pertahanan kita tidak boleh memberi iblis kesempatan lagi." Ya, Jian Chou dan kelompoknya berada dalam dilema, karena selain Sura, para pencuri iblis lainnya belum muncul. Jika tujuannya adalah untuk secara aktif menghadapi Sura, tidak ada seorang pun yang mampu membunuh Sura seorang diri, dan Sura sendiri tidak memiliki keinginan untuk bertarung, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Hal itu masuk akal, mengingat betapa cepatnya Sura bergerak dan betapa merepotkannya dia. Terlebih lagi, ada musuh iblis tak dikenal yang bersembunyi di balik bayangan, jadi tidak ada yang berani pamer. Lagi pula, mereka masih harus bersaing memperebutkan buah hati naga, jadi mereka harus menyimpan kekuatan penuh mereka. Karena itu, meskipun Jian Chou memiliki kemampuan untuk bertarung, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk bertarung. Orang-orang ini, bahkan dengan musuh iblis di depan mata, masih saja egois dan mementingkan diri sendiri. Lin Chen juga merasa jijik terhadap Jian Chou dan perilakunya yang pengecut. Asura, yang menduga tak seorang pun akan berani menantangnya, tertawa terbahak-bahak, "Haha. Semua orang bilang peringkat naga tersembunyi penuh dengan tokoh-tokoh kuat, namun tak seorang pun berani menerima tantangan. Menurutku, mereka mungkin hanya sekumpulan pengecut. Dasar pencuri pengkhianat, hentikan kesombonganmu." Jian Chou meraung, "Apapun rencana atau tipu daya yang kau miliki, jangan pernah berpikir untuk menerobos masuk ke tanah terlarang Dewa Kuno. Tentu saja, kau bisa mencoba lagi, tetapi aku jamin kali ini kaulah yang akan mati." "Heh, jadi kau pikir kau bisa menindasku hanya karena kau punya lebih banyak orang?" Sura terkekeh mengejek, "Iya, aku ingin sekali mengambil risiko. Tapi siapa yang harus kita targetkan kali ini?" Mori Hitomi berbalik, mengamati sekeliling dari satu sisi ke sisi lainnya. Jian Chou, Mo Feng, dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya tetap tenang dan terkendali, tetapi yang lain tidak begitu tenang, karena tindakan Sura memang telah membuat mereka cukup takut. Orang-orang takut akan kematian, terutama mereka yang telah mencapai kesuksesan besar, mereka tentu saja bahkan lebih takut akan kematian itu sendiri. "Jangan panik, iblis ini hanya menggertak." Wajah Hu Xuan menjadi gelap, dan dia melepaskan teknik Dao, berteriak, "Pencuri iblis, bersiaplah untuk mati." Boom, gelombang. Kobaran api yang dahsyat, seperti tsunami, menyapu langit dan bumi dengan kekuatan yang luar biasa. 6 api sejati Samadhi. Dengan memberinya kekuatan magis Taois, benda itu menjadi memiliki kekuatan tanpa batas, sebuah fakta yang telah dialami Lin Chen secara mendalam. Teknik 10.000 pedang. Suot Chou, Suot Yi, dan beberapa murid sekte pedang lainnya tidak mau kalah. Mereka melepaskan energi pedang yang sangat besar, yang melesat dengan ganas menuju kobaran api yang mengamuk. Keterampilan yang sepele. Sura tampak meremehkan, sosoknya berubah menjadi hantu tak terlihat, bergerak dengan aneh di tengah hujan pedang yang mengamuk, tanpa menyentuh sehelai daun pun. Merusak. Seberkas cahaya pelangi merah darah melesat cepat di udara, tiba dalam sekejap, cahayanya yang dingin langsung mengenai Wu Xuan. Seorang kultivator Taois berada di bawah belas kasihan musuh jika mereka mendekat. Wu Xuan tentu tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi ini, tetapi gerakan Sura terlalu cepat, dan dia tidak menyangka Sura akan menyerangnya terlebih dahulu. Dao Fire Avatar. Wu Xuan berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, seperti jangkrik yang mengganti cangkangnya, sehingga menghindari ujung tajam Asura. Wus, gelombang. 2 pancaran cahaya tajam dan cepat menyapu area tersebut, sebuah serangan gabungan dari Jian Chou dan Jian Yi. Sementara itu, murid-murid Saleh lainnya juga mengumpulkan kekuatan mereka, bersiap untuk mengepung Sura. Tanpa diduga, Sura tiba-tiba mundur, dengan senyum jahat di bibirnya. Desis, gelombang. Beberapa sosok iblis memanfaatkan kesempatan untuk masuk, aura menyeramkan mereka menyebar di area tersebut. Saat Jian Chou dan kelompoknya dipancing menuju target mereka oleh Sura, para pencuri iblis yang tersembunyi memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan mendadak. Kerja sama tim mereka yang sudah lemah semakin terganggu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sura pergi sebentar tetapi kemudian berbalik dan dengan cepat kembali untuk bertarung. Suara mendesing. Kilatan cahaya merah tua, sekilas dan fana, menghilang dalam sekejap. Cih. Darah menyembur keluar, dan kepala merah terang lainnya terlepas dari tubuh itu bahkan sebelum sempat berteriak.
Terjual habis seketika. Terjual habis dalam sekejap lagi. Bayangan-bayangan iblis yang berkelebat di sekitar hanyalah tipuan, mereka lenyap tanpa jejak begitu Sura berhasil. Sudah kubilang, berurusan denganmu semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Kata Sura sambil tertawa mengejek, pedangnya mengarah ke kepala yang berlumuran darah. Iya. Sura dan kelompoknya sangat cepat. Selama mereka tidak secara aktif terlibat dalam pertempuran, bahkan jika Jian Chou dan kelompoknya lebih banyak jumlahnya, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap Sura dan kelompoknya di hutan kuno yang luas ini. Koordinasi ini benar-benar kacau. Apalagi para pencuri iblis itu, aku pun tidak akan kesulitan menghadapi mereka. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, lagi pula, mereka terlalu keras kepala, menjaga pintu masuk ke area terlarang. Percuma saja menduduki tempat itu tanpa melakukan apapun. Mereka hanya akan diperdaya oleh para pencuri iblis itu. Sekarang, langkah Sura itu merupakan penghinaan terang-terangan. Jian Chou dan anak buahnya tampak sangat malu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa meskipun banyak ahli yang menjaga daerah itu, mereka tetap akan dikalahkan sepenuhnya oleh beberapa pencuri jahat. Ini benar-benar memalukan. Namun kini, dengan Sura berdiri tepat di depan mereka, tak seorang pun berani menantangnya. Lagi pula, Sura sangat kuat. Bahkan 4 pahlawan asli klan naga tersembunyi, termasuk Jian Chou, tidak yakin bisa menghadapi Sura. Terlebih lagi, dengan kekuatan Sura, dia bisa dengan mudah mundur tanpa terluka dan datang dan pergi sesuka hatinya. Sura telah mengantisipasi hal ini, itulah sebabnya dia berani bersikap begitu tanpa takut dan berkata dengan nada meremehkan, aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu. Alam rahasia bukan hanya jalan kebenaranmu. Sekte iblis kita telah bekerja keras untuk mengamankan tempat di alam rahasia, jadi setidaknya kita harus diberi beberapa kesempatan, bukan? Jika kedua belah pihak terus mengulur-ulur waktu, mungkin tidak akan ada manfaatnya, dan kau bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan. Dasar pencuri jahat, jangan terlalu sombong. Jika kalian terlalu memprovokasi kami, Ning Yuan, akan meninggalkan tanah terlarang abadi kuno. Jian Chou meraung marah. Begitu pintu masuk disegel kembali, kami bisa menghadapi kalian secara terbuka dan dengan paksa. Begitukah? Kau akhirnya sampai di pintu masuk alam rahasia, apakah kau benar-benar rela melepaskannya? Dan apakah kau benar-benar rela melepaskan buah hati naga? Sura mengejek, jangan pura-pura tangguh di depanku, apa kau pikir aku tidak mengerti karaktermu? Kalau begitu coba saja dan lihat apakah kami berani menyerah. Kata Wu Xuan dengan marah. Mengancamku, tidakkah kalian merasa diri kalian konyol? Sura mencibir. Ini hanya persaingan yang adil. Karena kalian yakin memiliki kekuatan untuk menghadapi kami, mengapa kalian takut untuk menghentikan kami? Itu karena kalian para pencuri iblis selalu licik dan berbahaya. Dengan kehadiran kalian, kalian pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi kami sama sekali tidak akan mengizinkan kalian menginjakan kaki di tanah terlarang Dewa Kuno. Kata Jian Yi dingin. Konon tanah terlarang abadi kuno dijaga oleh naga dan singa, dan juga dilengkapi dengan banyak formasi terlarang, sehingga penuh dengan bahaya. Sura merenung, tetapi dengan kekuatanmu saja, tidak akan mudah untuk menghadapi naga dan singa. Mengapa kita tidak menyingkirkan naga dan singa terlebih dahulu, lalu mengadakan kompetisi yang adil? Dengan kekuatan dan kemampuanmu, apakah kau takut kalah dari kami? Juga, sesampainya di tanah terlarang para dewa kuno, naga dan singa menjadi musuh nomor 1. Musuh dari musuhku adalah sekutuku, jadi ini layak dimanfaatkan. Jian Chou dan yang lainnya terdiam. Kata-kata Sura cukup masuk akal, dan melanjutkan pertarungan memang akan merugikan kedua belah pihak. Namun, berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka tentang iblis, mencoba mendapatkan keuntungan apapun dari mereka hanyalah angan-angan belaka. Bagian 1228. Jian Chou dan rekan-rekannya tampak muram. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, mereka dengan mudah dibunuh oleh Sura, yang membunuh 2 ahli dari peringkat naga tersembunyi. Ya, selama Jian Chou dan kelompoknya fokus menjaga pintu masuk ke area terlarang, mereka akan berada dalam situasi yang sangat pasif, sementara Sura dan kelompoknya sepenuhnya independen dan bebas, yang merupakan kelemahan utama. Yang terpenting, Sura sangat kuat, dan tidak seorang pun yang hadir cukup percaya diri untuk membunuhnya seorang diri. Sekalipun mereka mampu bergabung untuk menghadapi Sura, teknik pergerakan Sura yang aneh dan luar biasa akan membuatnya sulit dikalahkan, dan mereka bahkan mungkin harus dikalahkan satu persatu. Sialan, bajingan ini sudah membunuh 2 saudara kita yang saleh. Aku berharap bisa mencabik-cabiknya. Jian Yi menggertakkan giginya karena benci, tetapi dia terlalu takut untuk melawan. Bajingan ini memang sangat menyebalkan, tapi dia benar. Tidak ada gunanya kita terus melanjutkan kebuntuan ini. Mo Feng berkata dengan serius, jika kita tidak menghentikan persaingan untuk tanah terlarang Dewa Kuno, kita akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Ya, para pencuri iblis ini sangat terampil. Bahkan dengan jumlah kita yang lebih banyak, kita masih kesulitan menghadapi mereka di hutan kuno yang luas ini. Kecuali kita benar-benar bersedia meninggalkan tanah terlarang abadi kuno, kita dapat bergabung untuk menghadapi para pencuri iblis tanpa ragu-ragu. Ekspresi Wu Xuan tampak serius, karena dia hampir mengalami kekalahan barusan. Menyerah. Bisakah kita menyerah? Buah jantung naga adalah harta karun langka, sangat sulit ditemukan di dunia, dan merupakan bantuan ampuh bagi mereka yang ingin maju ke alam transformasi naga.
Khususnya bagi keempat tokoh kuat dari desa naga tersembunyi, selama mereka mendapatkan buah hati naga, mereka memiliki peluang besar untuk maju ke alam transformasi naga, dan bahkan mungkin dapat memperkuat dan mengubah fisik mereka. Siapa yang mau melepaskannya? Mata Jian Yi melirik ke sekeliling, dan dia berkata pelan, Saudara Qiu, monster naga singa ini sangat sulit dihadapi. Jika kita mendapat bantuan dari para pencuri iblis ini, peluang kita untuk menang mungkin akan lebih besar. Lalu bagaimana jika kita memberi mereka kesempatan untuk memasuki tanah terlarang abadi kuno? Dengan kekuatan kita, tentu kita bisa mengatasi mereka. Selama mereka berani masuk, kita akan menjebak mereka seperti kura-kura dalam toples. Para pencuri iblis itu datang dengan persiapan matang, jadi wajar jika mereka tidak mudah dihadapi. Meskipun jumlah kita lebih banyak, kita kurang koordinasi, dan medan tanah terlarang abadi kuno sangat kompleks. Selama mereka tidak secara aktif menjebak kita, menghadapi mereka akan cukup merepotkan. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, yang terpenting, aku tidak percaya para pencuri iblis ini dapat dipercaya. Jadi bagaimana situasinya sekarang? Apakah masih buntu? Tanya Jian Yi. Apakah Jian Chou adalah tulang punggung tim? Jelas tidak, jadi Jian Chou bertanya, Saudara Mo, Saudara Wu Xuan, bagaimana pendapat kalian berdua? Para pencuri iblis itu tanpa henti mengejar kita. Jika kita terus bertahan, kita akan menjadi semakin pasif, kata kakak Mo dengan serius. Lagi pula, kita sedang menghadapi masalah saat ini dan tidak bisa lengah. Jika kita berada di tanah terlarang abadi kuno, kita benar-benar bisa menunjukkan kemampuan kita dan melakukan segala daya untuk menghadapi para pencuri iblis ini. Memang, jika kita terus bertahan seperti ini, itu akan semakin menekan kita. Wu Xuan merenung, mengapa kita tidak memberi mereka hadiah yang murah hati saja? Dengan kekuatan kita, apakah kita benar-benar perlu takut pada beberapa pencuri iblis? Masuk akal, beberapa pencuri biasa tidak mungkin menimbulkan banyak masalah. Jian Yi mengangguk. Ikan mudah ditangkap begitu berada di dalam jaring, tetapi para pencuri ini berada di lautan luas di luar jaring, sehingga sangat sulit untuk menangani mereka. Ming Hai tak kuasa menahan diri untuk menyela. Jian Chou berpikir sejenak dan berkata, karena tidak ada yang keberatan, maka untuk sementara kita hanya bisa berkompromi dengan para pencuri iblis. Sura mulai tidak sabar dan berteriak, apa yang sudah kalian putuskan? Pencuri iblis, kami bisa membiarkan kalian masuk ke tanah terlarang abadi kuno, tetapi kami harus memiliki prioritas. Kata Jian Chou. Prioritas, apa kau menunggu kami memasuki tanah terlarang abadi kuno terlebih dahulu agar kau bisa menyergap dan memusnahkan kami? Apa kau pikir kami akan menyetujui itu? Sura mencibir. Lingkungan tempat tanah terlarang dewa kuno diteleportasi sangat kompleks, dan lokasi teleportasinya agak acak. Kita tidak bisa mengumpulkan semua kekuatan kita dalam waktu singkat, kata Jian Chou dingin. Tetapi jika kalian mengambil inisiatif, kita akan menderita lebih banyak lagi. Jika kalian tidak dapat menerima ini, mari kita lihat siapa yang dapat bertahan sampai akhir. Aku tidak percaya bahwa kalian para pencuri iblis tidak memiliki kepentingan untuk dicari. Haha, sepertinya kalian para pemuda yang sok benar tidak sebodoh yang kukira. Sura tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan nada meremehkan, karena kalian begitu merasa bersalah dan takut, untuk sekarang aku setuju saja. Begitu kita sampai di tanah terlarang para dewa kuno, ini akan menjadi akhir bagi kalian para pencuri iblis. Kata Jian Chou dingin. Haha, dalam pertarungan hidup dan mati, masing-masing pihak harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sura tertawa terbahak-bahak. Itu saja. Setelah perjuangan panjang, pengoperasian kompas abadi kuno mulai melambat, yang jelas merupakan pertanda bahwa jalan tersebut akan segera ditutup kembali. Pintu masuk akan segera ditutup. Jangan panik, masuklah satu per satu. Begitu kita memasuki tanah terlarang abadi kuno, kita harus bersatu kembali secepat mungkin. Jian Chou dan Mo Feng membimbing para murid saleh dari berbagai daerah. Ini juga dilakukan sebagai tindakan pencegahan, sehingga Jian Chou dan yang lainnya tinggal di belakang paling belakang. Segera setelah itu, gelombang. Satu persatu, para murid yang saleh bergegas memasuki lorong kompas abadi kuno dan menghilang dalam sekejap. 4 petarung terkuat, Jian Chou, tetap siaga tinggi dan menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, 3 murid sekte iblis lainnya juga menampakkan diri. Dasar pencuri jahat, aku jamin kalian tidak akan pernah kembali. Teriak Jian Chou dengan garang, dan bersama Mo Feng dan yang lainnya, mereka segera menyerbu tanah terlarang abadi kuno. Ayo pergi. Asura adalah Dao, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung bergegas menuju kompas abadi kuno. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat setelah Sura dan yang lainnya pergi, dan saat pintu masuk ke tanah terlarang abadi kuno hendak tertutup, bayangan hantu yang telah lama mengintai mengikuti dan melintas ke lorong tanah terlarang tersebut. Boom, gelombang. Awan gelap membayangi langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan gelombang dahsyat menerjang seperti naga, meraung dan mengamuk. Anehnya, kilat yang menyambar dari awan gelap tidak menghilang, sebaliknya, kilat itu menyapu laut yang bergelombang, mengaduk ombak dengan liar. Dengan demikian, ombak yang menjulang tinggi dapat terlihat jelas membawa gemuruh guntur. Bagus. Inilah pemandangan saat memasuki tanah terlarang abadi kuno, yang dikenal sebagai lautan guntur ilusi. Laut guntur hantu.
Formasi terlarang itu sendiri sangat besar, dengan kilat surgawi dan laut yang mengamuk menghantam siang dan malam, membentuk petir laut dengan kekuatan yang sangat dahsyat, yang secara bertahap meningkat seiring kedalaman. Namun, konon terdapat harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi jauh di dalam laut petir ilusi, yang sangat berbahaya. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan pernah berani menjelajahi kedalaman laut petir ilusi. Namun untuk menemukan pohon abadi, seseorang harus menyeberangi lautan petir ilusi dan mencapai pulau impian. Oleh karena itu, lingkungan di tanah terlarang abadi kuno sangatlah kompleks. Murid-murid Saleh yang diteleportasi ke sana akan langsung menjadi sasaran serangan dahsyat dari petir surgawi dan petir laut. Jika seorang seniman bela diri memasuki tanah terlarang abadi kuno untuk pertama kalinya dan tidak memiliki pengalaman, ia akan menderita kerugian besar. Justru karena lingkungan di tanah terlarang abadi kuno sangat keras, Jian Chou dan anak buahnya ditempatkan di luar pintu masuk tanah terlarang untuk sepenuhnya menghilangkan segala kekhawatiran. Meskipun titik teleportasi tidak berjauhan, lingkungannya sangat keras. Para murid Saleh yang baru saja diteleportasi secara tidak sadar menghindari serangan petir surgawi dan petir laut, dan terpencar akibat benturan tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk berkumpul kembali untuk sementara waktu. Jangan panik. Berkumpullah ke arah kami. Cepat, cepat, jangan biarkan para pencuri itu menang. Jian Chou, Mo Feng, dan yang lainnya dengan paksa menerobos lautan serangan petir, mati-matian mengumpulkan murid-murid Saleh dari berbagai wilayah, dan berjaga-jaga terhadap serangan mendadak dari para pencuri iblis. Sebaliknya, keempat iblis Asura itu, meskipun jumlahnya sedikit, masing-masing sangat kuat. Begitu mereka memasuki tanah terlarang abadi kuno, mereka dengan cepat dan diam-diam berkumpul bersama. Awalnya mereka mengira Sura dan kelompoknya akan memanfaatkan kesempatan untuk menyergap para murid yang saleh, tetapi mereka sama sekali mengabaikan mereka dan malah langsung memasuki laut petir ilusi, menyelam langsung dari dasar laut, dengan sengaja menghindari para murid yang saleh. Jelas sekali, Sura dan kelompoknya datang dengan rencana yang telah dipikirkan sebelumnya dan tujuan tertentu. Pada saat yang sama, sesosok bayangan samar muncul entah dari mana, itu adalah Lin Chen. Ledakan. Begitu muncul, gelombang petir laut yang dahsyat meraung dan menyapuinya. Lin Chen telah merebut ingatan jiwa naga tinta dan memiliki pemahaman mendalam tentang tanah terlarang abadi kuno. Dia telah siap secara mental menghadapi serangan dahsyat Hai Lei. Suara mendesing. Lin Chen melompat seperti pedang, berubah menjadi pelangi yang perkasa, seperti perahu terbang yang membelah ombak, lurus dan tak tergoyahkan, merobek lapisan ombak raksasa dan menerobos dengan kekuatan. Dan tepat saat itu, mereka bertemu dengan Jian Yi. Naga tinta. Jian Yi tak kuasa menahan keterkejutannya, dan Jian Chou serta yang lainnya pun ikut tertarik menyaksikan kejadian itu. Bagian 1229. Molong, bagaimana kau bisa sampai di sini? Jian Yi sangat terkejut. Naga tinta. Kekuatan Molong jelas tidak bisa diremehkan. Namun, ketika mereka seharusnya bertemu di pintu masuk area terlarang, Molong tidak terlihat dimanapun. Adik Mo, kau akhirnya tiba. Mo Feng sangat gembira. Dengan bantuan Molong, Sekte Kabut merasa jauh lebih percaya diri. Kakak senior Mo, saya sangat menyesal. Saya diganggu oleh beberapa bandit jahat di jalan, yang menyebabkan keterlambatan, tetapi untungnya saya sampai tepat waktu, jawab Lin Chen dengan tenang. Sungguh kebetulan, kita hampir berhasil menangkap para pencuri iblis itu. Seru Jian Yi seketika. Saudara Jian Yi, apa maksudmu? Tanya Molong dengan tenang. Itu tidak berarti apa-apa, kau hanya mengetahuinya di dalam hatimu. Jian Yi meliriknya. Cukup, dengan musuh iblis yang ada di depan mata, kita tidak boleh membiarkan perselisihan internal berlanjut. Selain itu, dengan bantuan saudara Molong, kekuatan aliansi kita yang adil justru semakin kuat, bukan melemah, dan kita memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan musuh iblis. Kata Jian Chou sambil berpikir. Benar sekali, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi, dan kekuatan rekan Taois Molong juga terlihat jelas bagi semua orang. Usuan tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian. Iya, para pencuri iblis sudah mendahului kita, dan niat mereka belum jelas. Kita harus sampai ke Pulau Impian, kata Mo Feng dengan sungguh-sungguh. Sekarang para pencuri iblis itu terpaksa mengambil jalur bawah laut, yang tampaknya merupakan upaya untuk menghindari kita. Namun, ini juga menguntungkan kita, karena mereka mengambil risiko yang lebih besar daripada kita, kata Wu Xuan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, ayo segera berangkat, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, semuanya, jangan remehkan si Thunder, kekuatan mereka jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Tanpa perlu membayangkannya pun, orang sudah bisa merasakan kekuatan ranjau laut. Manusia itu egois. Orang-orang seperti Jian Chou perlu menyimpan cukup kekuatan, jadi wajar jika mereka tidak akan membantu, mereka hanya akan berada di sana untuk menunjukkan jalan. Semuanya, kalian sebaiknya bergegas. Jika kita tidak bisa mencapai Pulau Impian sebelum badai petir, kita akan hilang selamanya di Laut Petir Hantu. Kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Jangan ragukan itu, pengalaman adalah pelajaran yang dipetik dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang. Langsung. Dipimpin oleh 4 pendekar pedang terkuat, mereka memimpin, berubah menjadi pelangi pedang yang menerobos gelombang dan guntur yang menjulang tinggi. Para murid yang saleh juga menunjukkan kemampuan unik mereka, menerobos gelombang dan bergerak dengan cepat.
Bisa jadi ke-20 lebih murid Saleh ini semuanya adalah ahli peringkat teratas di peringkat naga tersembunyi, dengan kekuatan setidaknya mencapai tingkat ke-7 alam inti emas, sehingga mereka cukup kuat untuk menghadapi Hailey. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam ke Lautan Guntur, kekuatan guntur laut langit meningkat secara eksponensial. Sea Thunder, yang merupakan gabungan antara petir langit dan petir laut, sangatlah dahsyat. Boom, boom. Guntur menggelegar di langit, di tempat laut bertemu langit, disertai ombak menjulang yang menghantam dengan dahsyat. Us, gelombang. Kilauan pelangi melintas di tengah guntur dan gelombang yang mengamuk, berusaha sekuat tenaga menghindari serangan guntur dari laut dan langit. Dengan kekuatan Jian Chou dan kelompoknya, mereka dapat dengan mudah mengatasi situasi tersebut tanpa mengalami kerugian apapun. Seandainya Lin Chen tidak mengkhawatirkan Jian Chou dan yang lainnya, dia pasti akan terdorong untuk menggunakan petir laut untuk menempa dirinya sendiri. Untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok, Lin Chen sengaja tetap dekat dengan Mo Feng dan mengikuti Yue Hai. Namun, Lin Chen merasa gelisah dengan para iblis yang menghilang tanpa jejak. Ia berpikir dalam hati, para pencuri iblis ini juga mengincar urat Yin Naga. Sepertinya mereka tidak akan berkonflik dengan kekuatan kebenaran untuk saat ini. Dengan kekuatan Jian Chou dan yang lainnya, menghadapi naga singa tidak akan mudah. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri, agar para pencuri iblis itu tidak berhasil dan memanfaatkan aku. Dibandingkan dengan buah jantung naga, urat Yin Naga lebih berharga dan merupakan hal yang paling diminati Lin Chen. Jian Yi tetap curiga terhadap Lin Chen dan mendekati Jian Chou, berkata, "Saudara Chou, bukankah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedatangan Molong?" "Lalu, apa yang kau curigai darinya?" tanya Jian Chou balik. "Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Aku punya firasat dia mungkin bersekongkol dengan pencuri iblis," kata Jian Yi dengan tatapan curiga. "Coba pikirkan, saat ini, sekte pedang kita jelas lebih kuat daripada 3 domain lainnya. Apakah menurutmu mereka akan dengan rela menjadi batu loncatan bagi kita untuk bersaing memperebutkan buah hati naga? Tapi tidak ada keuntungan bagi Molong untuk bekerja sama dengan pencuri iblis," kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. "Jangan membuat kecurigaan yang tidak berdasar. Dengan musuh iblis yang ada di depan mata, menghadapi musuh eksternal adalah prioritas utama." Aku harap aku terlalu sensitif." Jian Yi mengangguk. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Tapi ngomong-ngomong, di mana Xing Chen? Dengan kekuatannya dan sebagai prajurit naga, seharusnya dia tidak menyerahkan buah hati naga. Xing Chen mungkin baru pertama kali berpartisipasi di alam rahasia, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Tapi bukankah itu hal yang baik bagi kita karena dia tidak ada di sini?" Jian Chou terkekeh. "Itu benar. Begitu kita mendapatkan buah hati naga dan menembus alam transformasi naga, menghadapi anak ini akan sangat mudah," kata Jian Yi sambil tersenyum sinis. "Oleh karena itu, kita perlu memperluas wawasan kita dan fokus untuk mengamankan buah hati naga," kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Dia menambahkan, "Zona terlarang iblis ada di depan. Meskipun kita perlu menghemat kekuatan, kita juga tidak boleh menderita terlalu banyak kerugian, jika tidak kita akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi para bandit iblis itu." "Mengerti." Jian Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zona terlarang setan. Ini adalah zona terlarang paling berbahaya di lautan petir ilusi. Frekuensi letusan petir laut sangat tinggi, kekuatannya sangat besar, dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Untuk melintasi zona terlarang yang mengerikan ini membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Tak mampu menahan godaan. Jian Chou berkata dengan lantang, "Semuanya, sekitar 10 mil ke depan adalah zona terlarang iblis, yang cukup berbahaya. Asalkan kita berhasil melewati zona terlarang iblis ini, kita akan sampai di Pulau Impian. Saya harap semua orang bisa melewati ujian ini. Ini akan menjadi ujian langka bagi kultivasi kalian." Sungguh. 10 mil jauhnya, awan badai gelap hampir mencapai laut, dengan guntur yang tak henti-hentinya meraung dan mengamuk seperti naga. Ditambah dengan ombak yang mengamuk dan bergejolak, menyebutnya sebagai zona terlarang bagi iblis bukanlah suatu hal yang berlebihan. Untungnya, sebagian besar murid saleh yang memasuki tanah terlarang abadi kuno sekarang sudah berpengalaman dan telah melakukan persiapan mental yang memadai. Lin Chen juga memiliki gagasan untuk melarikan diri, berpikir dalam hati, begitu kita memasuki zona terlarang iblis, kita akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun itu akan menimbulkan kecurigaan, kita sama sekali tidak boleh membiarkan rencana iblis berhasil. Langsung, semua orang mengeluarkan senjata ampuh dan harta karun magis mereka, bersiap untuk menerobos zona terlarang iblis secara paksa. Serang, gelombang. Jian Chou berteriak, dan sekelompok prajurit perkasa itu bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa. Siapkan formasi pedang. Suo Chou dan murid-murid sekte pedang lainnya dengan cepat membentuk formasi pedang, memadatkan lapisan jaring pedang tajam, dan berpacu melintasi medan perang. Boom, boom. Guntur dan gelombang dahsyat hancur lapis demi lapis oleh jaring pedang yang menerjang lurus ke dalam. Sekte pedang, yang dipimpin oleh Jian Chou, memang cukup mengesankan dalam menghadapi guntur dan gelombang dahsyat tersebut. Meskipun Mo Feng dan kelompoknya tidak memiliki formasi pedang yang terkoordinasi sebaik sekte pedang, mereka memiliki cukup banyak harta sihir, sehingga mereka mampu mengatasi situasi tersebut dengan mudah.
Adapun para kultivator Taois seperti Wu Xuan dan Ming Hai, mereka tidak mau kalah, dan mereka menggunakan berbagai teknik Taois magis untuk mengisolasi guntur dan gelombang yang mengamuk. Adapun para murid lainnya yang berafiliasi dengan jalan yang benar, mereka benar-benar mengandalkan kekuatan mereka, berjuang maju di tengah guntur dan gelombang yang mengamuk. Namun, saat mereka memasuki area tersebut lebih dalam, kekuatan petir surgawi meningkat secara eksponensial, bahkan membuat Jian Chou dan rekan-rekannya berada di bawah tekanan. Ah, gelombang! Dengan jeritan, seorang murid yang saleh, yang tak mampu menahan beban, ditelan oleh guntur dan gelombang yang mengamuk, menghilang tanpa jejak setelah jeritan itu. Tunggu sebentar, kita hampir melewati zona terlarang iblis. Jangan takut pada iblis. Ingat, kita lebih kuat dari iblis. Jangan menyerah, percayalah pada diri sendiri, kita pasti bisa mengalahkan iblis. Jian Chou dan anak buahnya terus meneriakkan kata-kata penyemangat, tetapi perjalanan itu sangat sulit. Boom, boom. Guntur yang mengamuk meraung tanpa henti, langit dan laut bergejolak, gelombang kilat yang dahsyat hampir mencapai langit, menerjang dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang guntur yang menggelegar dan ombak yang mengamuk ini secara bertahap menghancurkan formasi pedang yang dibuat oleh Jian Chou dan anak buahnya, menyebabkan formasi tersebut berantakan. Oleh karena itu, apakah seseorang dapat melewati zona terlarang yang mengerikan ini bergantung pada kekuatan dan keberuntungan. Lin Chen, yang memang sudah berniat melarikan diri, tidak menghindar dari guntur dan gelombang yang datang. Namun, Mo Feng akhirnya menemukan sekutu yang kuat, jadi dia tentu saja mengawasi Lin Chen. Melihat Lin Chen melakukan langkah yang begitu gegabah dan tidak bijaksana, dia berteriak, "Adik Mo, hati-hati." Ledakan. Semburan petir yang dahsyat menerjang dengan ganas dan tanpa ampun, seketika menelan sosok mungil Lin Chen, dan dia menghilang tanpa jejak. Ini, wajah Mo Feng menegang, tak mampu memahaminya. Yang lainnya semuanya berada dalam keadaan yang sangat sulit, hampir tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan tentu saja tidak tertarik untuk memperhatikan Lin Chen. Bagian 1230. Boom, boom. Sebuah petir dahsyat, seperti ular piton yang mengamuk, menyerang dengan ganas. Ya, di dalam laut guntur hantu, kekuatan guntur laut bahkan lebih menakutkan, menciptakan pemandangan yang keruh dan kacau. Tidak heran jika Jian Chou dan kelompoknya lebih memilih bepergian melalui laut dan udara daripada mengambil risiko berlayar ke laut lepas. Guntur laut terbentuk melalui penghantaran guntur langit, tetapi guntur terbentuk oleh formasi khusus, sehingga terdapat juga energi guntur yang kuat di laut dalam, yang dapat berkomunikasi dengan guntur langit dan beredar tanpa henti. Dapat dikatakan bahwa langit adalah laut, dan laut adalah langit, keduanya tak terpisahkan. Jika seseorang nekat menyelam ke dasar laut, itu sama saja dengan menantang kekuatan langit secara langsung, dan serangan dari ranjau laut akan jauh lebih ganas dan menakutkan. Selain itu, tekanan air di dasar laut sangat tinggi, yang dapat menimbulkan banyak keterbatasan dan sangat mengurangi kekuatan seseorang. Boom, boom. Gelombang deburan ombak laut yang dahsyat, menerjang dengan ganas dari segala arah, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat daripada kekuatan permukaan laut. Begitu Lin Chen memasuki laut, dia langsung disambut serangan dahsyat dari petir laut yang mengamuk. Terlebih lagi, sekitarnya kacau balau, hanya ada petir laut yang mengamuk di mana-mana. Guru. Cobaan macam apa yang belum pernah dialami Lin Chen? Dia praktis kebal terhadap kekuatan petir. Boom, boom. Deru guntur yang menggelegar menghantamnya, tetapi Lin Chen tetap seteguh gunung Tai, tubuhnya sekokoh menara besi, tak tergoyahkan. Dengan tubuh bela diri nagaku, apa yang bisa dilakukan oleh petir laut biasa padaku? Lin Chen merasa bersemangat dan, tanpa ragu lagi, kini dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Wow! Lin Chen menerobos dengan penuh semangat di dasar laut yang dalam. Konon, harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bagian terdalam laut guntur ilusi, tetapi bahaya yang menyertainya juga lebih besar, sehingga hanya sedikit orang yang berani menjelajahi kedalamannya. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Karena aku sudah di sini, sebaiknya aku mencoba peruntunganku. Lin Chen sangat penasaran dan menyukai tantangan serta petualangan, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Suara mendesing. Saat pedang api es dihunus, Lin Chen tampak menyatu dengan pedang itu, berubah menjadi pelangi pedang yang tajam. Cih! Seperti merobek kertas putih, energi pedang yang tajam dan tak terbatas itu melesat ke depan dengan momentum yang tak terbendung, menembus lapisan gelombang yang menggelegar dan menerjang ke bawah. 100 sang. 200 sang. 300 sang. Mereka langsung naik hingga kedalaman 1000 kaki, tetapi tetap tidak bisa melihat dasar laut. Di bawah, 1000 kaki di bawah, terbentang kekacauan total, dengan seekor ular petir raksasa yang mengamuk tanpa henti, situasi yang berada di luar kemampuan para ahli bela diri biasa untuk menahannya. Meskipun fisik Lin Chen sangat kuat dalam pertempuran, dia tetap merasakan tekanan yang luar biasa di kedalaman laut, ribuan kaki di bawah permukaan. Ditambah dengan tekanan air yang berat dan seperti gunung, hal itu hampir membuat Lin Chen kesulitan bernapas. Kekuatan ranjau laut dan tekanan air jelas semakin kuat, hampir mencapai batas kemampuanku untuk menahannya, tetapi justru inilah efek yang kuinginkan. Lin Chen bersemangat, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah semakin berani. Suara mendesing. Pedang itu melesat melewati kilat, menembus petir, dan Lin Chen dengan berani maju meskipun guntur mengamuk.
Seolah merasakan agresi Lin Chen, kekuatan Hailey melonjak, berubah menjadi kilat yang terkonsentrasi dan menghantam Lin Chen. Pada saat yang sama, ditambah dengan tekanan air yang kuat, kekuatan setiap ranjau laut juga meningkat secara dramatis hingga bertonton. Boom, boom. Gelombang demi gelombang, tanpa henti dan penuh kepanikan, Lin Chen tidak lagi bisa maju dan terpaksa menghentikan gerakannya. Kemudian, kilat di sekitarnya, yang menekan dan mendistorsi arus laut, menerjang dan menghantam Lin Chen seperti pasukan besar. Kau ingin meledakkanku sampai mati. Kalau begitu aku akan melawanmu sampai akhir. Lin Chen penuh semangat bertarung, bahkan menganggap Hailey sebagai lawannya. Dengan tebasan horizontal dan tebasan ke bawah, Lin Chen menghunus pedang naganya dan mulai bertarung melawan Hailey. Gedebuk, gedebuk, gelombang. Serangkaian ledakan meletus, kilat menyambar, dan Lin Chen, seperti harimau ganas, bertarung satu lawan satu dengan lautan kilat yang luas, mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya yang dahsyat. Tentu saja, ranjau laut itu sangat banyak dan tak ada habisnya, sehingga menyulitkan Lin Chen untuk bertahan melawannya. Sembari menghancurkan lapisan-lapisan ranjau laut, Lin Chen juga terus-menerus menjadi sasaran serangan dan kerusakan tanpa henti dari ranjau laut yang tak ada habisnya. Rasanya seperti cambuk yang membakar, menghantam daging dengan keras, sangat intens. Untungnya, fisik Lin Chen sangat tangguh dalam bertarung, dan dengan bantuan inti dalam Ling Kui, Lin Chen telah menggunakan kekuatan petir laut untuk menempa tubuh fisiknya. Benar saja, petir itu memiliki efek luar biasa dalam menempa tubuh, dan Lin Chen pun terbiasa dengan efek penempaan petir tersebut. Namun, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Hal ini menguji bukan hanya kekuatan seseorang, tetapi juga daya tahan, kemauan, dan tentu saja, kekuatan fisik mereka. Tanpa fisik dan kekuatan tempur Lin Chen yang tangguh, bahkan jika seseorang bisa menginjakkan kaki di laut dalam, itu akan menghabiskan sejumlah besar energi vital, jadi tidak ada yang akan melakukannya kecuali ada harta karun yang nilainya sebanding dengan buah hati naga di dasar laut, yang sepadan dengan risikonya. Itulah mengapa Lin Chen memutuskan untuk menuju dasar laut. Lagi pula, dalam ujian alam rahasia sebelumnya, tujuan utamanya biasanya adalah merebut buah hati naga, dan mereka mungkin mengabaikan harta karun yang mungkin tersembunyi di dasar laut. Jadi dasar laut seharusnya masih menjadi tempat yang sangat berharga. Tentu saja, ini hanyalah dugaan Lin Chen, dan dugaan ini baru akan terkonfirmasi setelah mereka mencapai dasar laut. Bahkan tanpa harta karun yang besar, itu tetap merupakan bentuk kultivasi bagi Lin Chen. Istirahat, gelombang. Lin Chen melancarkan serangan dahsyat lainnya, menerobos lapisan ranjau laut dengan paksa, mengabaikan ranjau laut yang menghantam tubuhnya dari segala sisi, dan terus menerobos lebih dalam ke dasar laut. Boom, boom. Deburan ombak yang dahsyat dan tak henti-hentinya menggelegar di laut terus menerjang Lin Chen. Namun Lin Chen bagaikan manusia baja, berdiri tegak dan tak tergoyahkan meskipun dihujani guntur dan gelombang, bahkan para dewa pun tak bisa menghentikannya. Bang! Serangan lain, yang berubah menjadi cahaya naga, menghancurkan gemuruh guntur di laut dengan kekuatan kilat, seolah-olah sebuah lubang besar telah tercipta di seluruh perairan laut. Sungguh menggembirakan, semangat bertarung Lin Chen melonjak, darahnya mendidih, dan dia tertawa terbahak-bahak, jika hidup tanpa tantangan, hidup macam apa itu? Aku tidak peduli apakah itu buatan manusia atau murka ilahi, selama aku memutuskan untuk menempuh jalan tertentu, baik dewa, hantu, maupun iblis tidak dapat menghentikanku. Arogan. Diliputi amarah sekali lagi, Hailey melepaskan sambaran petir yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih dahsyat, disertai dengan tekanan air yang sangat besar, yang menghujani Lin Chen dari segala arah dalam rentetan serangan yang dahsyat. Waktu yang tepat. Lin Chen dipenuhi semangat bertarung dan darah naganya mendidih. Dia mengayunkan pedang naga di tangannya, menari seperti naga, dan dengan kuat menghancurkan gelombang demi gelombang petir laut yang menghujaninya dari segala sisi. Pada saat yang sama, sambaran petir yang dahsyat masih menerobos pertahanan Lin Chen dan menghantamnya dengan ganas. Dor, dor. Lin Chen terguncang hebat, darahnya mendidih, jelas sekali kekuatan petir laut itu menimbulkan ancaman serius baginya. Baiklah, cukup. Jika kalian terlalu lemah, aku tidak akan senang bermain dengan kalian, Lin Chen tertawa terbahak-bahak. Perang, 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 gelombang. Lin Chen bagaikan seorang jenderal yang garang, bertempur melawan ribuan pasukan, menebas dengan panik ke arah petir yang mengamuk, mengabaikan luka-luka di tubuhnya, dan maju seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Orang biasa pasti sudah kelelahan dan menyerah sejak lama, tetapi Lin Chen menjadi semakin berani dan kuat di setiap pertempuran. Ya, secara logis, di bawah tekanan yang sangat besar dan serangan tanpa henti dari Hailey, mereka seharusnya sudah kehabisan sebagian besar energi vital mereka. Namun, Lin Chen berbeda. Dia memiliki daya tahan tubuh tempur yang sangat kuat dan akan menjadi agresif di bawah tekanan eksternal, memperkuat tubuh fisiknya. Dengan bantuan yang kuat dari tubuh mendalam roh penyembuh dan inti batin roh Kui, Lin Chen dapat dikatakan terus berkembang dan meningkat. Dengan setiap pertumbuhan, Lin Chen mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan eksternal, sehingga mendambakan lingkungan yang lebih sesuai untuk semakin memperkuat dirinya. Melalui siklus bertahap ini, Lin Chen mampu mengatasi tantangan berulang kali dan maju selangkah demi selangkah. Menganggap semua petualangan dan tantangan sebagai bentuk latihan spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Baginya, memperoleh harta bukanlah hal utama, pertumbuhan pribadi adalah hal yang terpenting.
Oleh karena itu, banyak orang terlalu terpaku pada penampilan dan hal-hal yang ingin dicapai, sehingga mereka mengabaikan buah yang paling penting. 100 sang. 200 sang. 300 sang. Setelah menempuh 1000 kaki lagi, Lin Chen maju dengan gigih dan ganas, tetapi tetap gagal melihat dasar laut. Meskipun Lin Chen tidak mencapai terobosan signifikan selama bentangan 1000 kaki ini, kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya memang meningkat dan disempurnakan secara signifikan, dan kekuatan mendalam bintang serta darah pertempuran naga birunya juga menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa Lin Chen telah sepenuhnya stabil di tingkat ketujuh ranah inti emas. Namun jika kita ingin melangkah lebih jauh, tampaknya kita harus benar-benar menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Tapi kemudian aku melihatnya. Di bawah kakiku terbentang hamparan laut hitam, seolah ternoda tinta, mengaburkan pandanganku. Di bawah laut yang gelap dan dalam ini, kilat hitam yang menakutkan terbentuk, guntur yang bergemuruh menciptakan rasa penindasan yang sangat berat.